Pemuda itu hanya melihat pria bermasker sekilas. Lalu langsung tahu mereka adalah perampok. Jadi dia buru-buru memberitahu manajer bahwa kedua orang itu ingin merampok perhiasan di toko. Awalnya manajer tidak percaya. Sampai pemuda itu berkata, dia akan kehilangan posisi manajer karenanya. Baru manajer itu mulai panik dan melapor ke polisi. Namun, cara manajer yang terburu-buru pergi membuat para penjahat yang selalu mengawasi keduanya menyadari. Mereka segera mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke pemuda itu. Beruntung ia menghindari bagian vital. Berkat peringatannya, CEO wanita itu tidak mengalami kerugian yang besar. Sebagai ucapan terima kasih kepada pemuda itu, CEO wanita berjanji akan mengabulkan satu permintaan pemuda itu. Tapi tidak disangka pemuda itu hanya ingin meminjam 200.000 darinya. Kau baru saja membantuku menyelamatkan mal yang bernilai lebih dari 10 miliar. Tapi hanya meminjam 200.000 dariku. Bagi saya, tidak ada yang bisa dijaminkan. Jika Baye percaya padaku, aku akan menuliskan surat utang untuk Anda. Melihat pemuda itu begitu tulus, sang CEO wanita tanpa ragu-ragu meminjamkan uang kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu pergi ke toko barang antik untuk mencari barang murah. Namun saat dia baru saja mengambil seuntai gelang, seorang anak orang kaya langsung membelinya. Orang itu bahkan dengan sombong berkata apapun yang pemuda itu sukai, dia akan langsung membelinya. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekayaan yang melimpah. Ini kubeli dengan 1,2 juta tanpa pikir panjang. Barang palsu yang direndam dalam obat. Tidak begitu juga tidak apa-apa. Lihat bagaimana saya menangani pemboros ini. Sampai di sini, pemuda itu langsung mengambil semua barang palsu di toko. Anak orang kaya benar-benar mengambil semuanya. Ini membuat senyum Pramuniaga semakin bersinar. Haha. Kenapa kamu tertawa? Kamu menertawakanku yang membeli banyak barang bekas dari Tuan Xia. Aku membelinya untuk ayahmu. Anak orang kaya itu langsung marah. Dia mengangkat tangan, siap menghajar pemuda itu. Namun saat itu juga, kedatangan CEO cantik menghentikan semuanya. Pagi-pagi sudah main tangan. Api ini cukup besar ya. Orang ini kenapa saya belum pernah lihat sebelumnya ya? Bos, Anda sudah datang ya? Baru dibuka sudah menjual barang-barang palsu yang Anda pegang. Sudah laku, kan? Itu juga karena pelanggan menghargai. Memberi kami sedikit rezeki. Saat ini, pelacur itu ingin agar anak orang kaya mengembalikan barang palsu tersebut. Tetapi si kaya hanya merasa dia berisik. Karena dia sudah terpesona oleh rok sang CEO wanita. Namun CEO wanita itu tidak tertarik dengan senyuman si kaya. Tujuannya datang ke sini hanya untuk mengambil sebuah barang antik berharga untuk tamu terhormat. Anak muda itu hanya melihat sejenak dan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah barang palsu. Namun CEO cantik itu tidak percaya akan hal itu. Karena barang ini adalah barang yang dia beli dengan harga tinggi. Petugas wanita yang berpengalaman dalam menilai barang menyatakan bahwa antik ini telah dia nilai sendiri. Tidak mungkin ini adalah barang palsu. Bapak Bai, bolehkah saya melihatnya? Benar, ini memang barang palsu. Hitianzu adalah barang yang dibuat di Jepang pada zaman Shiding. Dan bahan yang dibuat adalah tengkorak coklat atau fosil binatang buas. Saya tidak salah katakan, kan? Tidak salah. Tapi dengan apa kamu bisa menyatakan itu adalah barang palsu? Karena teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan pada masa itu tidak mungkin menghasilkan pola seperti ini. Selain itu, warna ini juga baru masuk pada zaman Meiji. Jadi kalian sudah ditipu. Berani sekali. Bahkan berani menipuku. Aku sudah memverifikasinya. Aku juga tidak tahu, dia juga tertipu. Ini pasti dibuat oleh seorang ahli pemalsuan. Orang biasa sama sekali tidak bisa melihatnya. Oh, lalu bagaimana kamu bisa melihatnya? Kakek saya adalah seorang pengrajin pewarna. Saya belajar banyak pengetahuan tentang pewarnaan darinya. Bukankah ini kebetulan? Nona Bai, bagaimana kalau Anda datang ke rumah saya untuk memilih? Di rumah saya ada semuanya. Apa yang Anda pilih akan saya berikan kepada Anda. Pandanganmu itu. Aku tidak suka. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk memilih manik-manik. Menggunakan uang yang kupinjamkan padamu untuk membeli manik-manik di tokoku. Dia itu penjudi busuk. Sampai menghabiskan semua harta keluarganya. Kamu meminjamkan uang padanya. Kamu tidak takut pergi tanpa kembali? Pak Bai, aku tidak hanya bisa membayar utangku. Aku juga bisa membantu Anda menemukan hadiah yang akan Anda berikan hari ini. Baik. Kalau begitu, aku ingin lihat harta apa yang bisa kamu berikan padaku. Aku tidak akan mengecewakan Anda. Ini dia, benar kan? Kudengar yang kamu maksud adalah untayan manik-manik ini. Baye, saya pilih yang ini. Hahaha. Bahan emas ini juga tidak berharga. Tidak ada seni ukir yang bisa dibicarakan. Penglihatanmu memang bagus. Tadi kamu cuma beruntung saja. Tukar dengan yang lain. Sama sekali tidak berarti. Bos, berapa harga tusuk ini? Tusuk ini ya. Sudah ada di toko ini bertahun-tahun. Tidak ada yang membelinya. Kalau kamu mau, 20.000. Setuju.
Kamu mau ambil uangnya dari Xia Xiao? Kami tidak bisa menerima hal seperti ini. Menggunakan ini untuk membayar utang, aku khawatir dia tidak layak. Dan tentang kamu yang bilang kalah akan aku perlakukan sesuka hati, itu masih bisa diandalkan? Tentu saja, hari ini kita lihat siapa yang akan kehilangan nyawa. Atau kepalaku yang akan kamu tendang. Aku juga penasaran dengan rahasia dari deretan manik-manik ini. Bos, tolong berikan saya pemantik api. Baik. Kamu ingin menguleni? Sekuat apapun kamu menguleni, hasilnya sama saja dengan kamu. Sebuah sampah yang tidak berharga. Sesuatu yang tidak mengerti apa-apa. Hari ini aku akan membuatmu melihat sesuatu. Mutiara berwarna-warni. Apakah ini adalah mutiara kaca berwarna-warni? Yang katanya diberkati langsung oleh Buddha? Ah, tidak mungkin, mutiara ini pasti palsu. Kalau palsu, Tuan Bai dan pemilik toko ada di sini. Biar mereka yang periksa. Jika ternyata palsu, potong saja kedua tanganku. Sungguh, aku akan mencungkil matamu, bersembunyilah jika bisa. Asli dan berharga. Asli dan berharga. Perkiraan kasarnya 40 juta. Apa? 40 juta? Beri diskon sedikit. Aku membelinya, Tuan Xia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tidak mungkin kurang beberapa uang ini, kan? Menjualnya kepadaku tidak hanya akan menghapus utangmu, aku. Dia juga milikmu. Jauhi aku. Aku punya istri. Bayan. Apakah bisa menjadikan batu ini sebagai hadiah untuk orang lain? Menarik, menarik. Meja ini saya beli. Haha, beri dia cek saja. Bisakah kamu bantu buatkan cek 800.000? Tentu saja. Ini uang yang kalian pinjamkan. Termasuk pokok dan bunganya. 2 kali taruhan ini, kamu kalah dua-duanya. Dan kamu hitung juga. Anggap saja aku sedang bercanda. Bercanda? Tingge. Cepat bantu aku. Cepat. Hei, kamu dipecat. Kamu si miskin. Selama di Jiangcheng, aku akan membuatmu berlutut di kakiku suatu saat nanti. Masih ada sedikit waktu sebelum makan. Ayo duduk di tempatku. Ini tidak begitu baik, kan? Kau sudah membantuku dengan sangat besar. Aku harus berterima kasih padamu dengan baik. Acara lelang amal resmi dimulai. Selanjutnya, kami mengundang barang lelang pertama. Pacar 3 warna. Harga rendah 3 juta, silakan tawar. 3,5 juta, 3,8 juta. Tuan ini menawar 3,8 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Saya tawar 5 juta. Serius? Ini benar-benar tidak seharga itu. Pembukaan membosankan. Ayo main-main bersama mereka. Bukankah dia ahli warna? Dia sudah menurunkan harga. Sepertinya ini barang langka 5,5 juta. Saya tidak bisa melewatkan barang bagus seperti ini 6 juta. 7 juta. Tidak ada yang lebih tinggi. 7 juta. 7 juta kedua kali. 7 juta ketiga kali terjual. Hahaha. Baik, tenang saja. Hebat. Benar-benar panik, ternyata si pecundang itu tidak menipu kita. Awal yang baik. Malam ini saya akan membuat mereka berdua mati. Selanjutnya, kami mengundang barang lelang kedua, mutiara giok. Berusia 1400 tahun. Harga dasar 4 juta. Silakan tawarkan, warna ini benar-benar jernih. Sekali pewarnaan bisa mencapai tingkat seperti ini. Sungguh barang yang luar biasa. Saya tawar 5 juta. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 8 juta sekali. 8 juta 2 kali 8 juta. 3 kali transaksi. Hahaha. Transaksi berhasil. Hahaha. Baik, transaksi berhasil. Transaksi berhasil. Semua barang lelang telah terjual. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk Chen Hao, pemilik yang paling dermawan hari ini. Selamat, Pak Chen. Hahaha. Ini Bos Chen. Wah, bagaimana? Sudah menyerah, kan? Masih mau melawan aku? Tidak mungkin. Bos Chen memang luar biasa. Hanya saja selain koleksi pertama. Yang lainnya palsu.
Barang palsu masih kamu tawar. HMPH, aku kan tidak sengaja. Hanya saja membuat Bos Chen terlibat. Menghabiskan puluhan juta untuk membeli barang rongsokan. Kita semua ini melakukan amal. Bos Chen pasti tidak keberatan. Dasar bajingan, berani kau mempermainkanku. Jaga mulutmu baik-baik. Liu Xin, kamu cuma bisa main cara licik yang memalukan. Kalau berani, mari kita bertanding secara terang-terangan. Bagaimana caranya? Menurutmu siapa yang akan menang pertandingan bola malam ini? Itu sudah jelas. Mari kita bertaruh soal itu. Bertaruh skor pertandingan bola. Aku sudah janji sama istriku untuk berubah dan berhenti berjudi. Aku rasa kamu takut, ya? Ini semua pusat perbelanjaan. Orang-orang berpengaruh di sini. Demi masa depan. Kamu gak boleh diremehkan orang lain. Tapi ini bukan judi. Ini tentang memperjuangkan masa depanmu sendiri. Bisa atau enggak? Baiklah, aku bermain denganmu. Kamu ingin bermain bagaimana? Taruhannya adalah siapa yang paling dekat dengan skor. Taruhannya 1 miliar. Aku tambah 50 juta ditambah 1 tanganmu. Apa masih ada sisa untuk bertaruh? 1 tangan ya? Tidak mungkin kan? Uang ini. Semua ada di sini. Saya bermain dengan kalian. Jika kalian menang, saya akan memberikan 1 tangan saya. Jika saya menang, apa yang kalian akan berikan kepada saya? Apapun yang saya miliki, silakan pilih. Seorang kesatria, 1 janji. Susah untuk dikejar. Sekarang, mari kita bicarakan tentang skor yang kalian tebak. Kita perlu berdiskusi sedikit. Kakak Xia, apakah kamu sudah ada gambaran tentang skornya? Grup Xia. Kami sudah menghitung berdasarkan data pertandingan sebelumnya. Tidak akan salah. Wanita bernama Bai ini berani sekali mempermainkanku. Malam ini, aku pasti akan membawanya ke tempat tidur. Aku akan melampiaskan semua kemarahanku. Apakah kamu percaya diri? Tenang saja, uangmu dan tanganku akan aman. Baiklah. Kita baru 4-1. Darah pria menang 3-0, selamatkan diri. HMPH. Menyusuri hampir tidak pernah menang. Kau bermimpi, pria. Kalau aku berani bertaruh, pasti aku akan menang. Hari ini di kehidupan sebelumnya, negara Hua mengalahkan selatan. Mengguncang dunia. Saya tidak mungkin salah ingat. Jadi saya pasti. Menjaga gerbang. Aduh. Cantik. Sementara ini menguntungkan kita. Satu lagi gol. Pertandingan selesai, lolos. Dengan skor 3-0, mereka segera beruntung. Malam ini mereka adalah keajaiban. Mereka adalah keajaiban. Wow. Terlalu hebat. Tuan Xia, bagaimana kalau Tuan Xia kalah? Tuan Xia kalah sehari. Bagaimana rasanya kalah 2 kali denganku? Liu Xin, tunggu saja kau. Kita belum selesai. Tuan Xia, dasar brengsek. Asisten Ruan. Cepat kemari. Bahkan kamu berani membuatku marah. Aku akan membunuhmu. Chen Hao, sekarang apakah kamu harus memenuhi taruhan? Uangnya akan kuberikan padamu. Di Jiangcheng, tidak ada yang berani mengingkari utang Bai Jiali. Yang bernama Bai. Kamu hanya berhasil tidur dengan Bos Fang. Bersihkan mulutmu. Aku tidak terima. Kalau berani, taruhan lagi. Taruh apa kamu bisa taruhan? Taruh bayi. Yang kalah bayar dengan nyawa. Bayi tidak tahu dia punya apa. Bagaimana? Tatapan malas yang dia kirimkan. Iya. Bukankah ini orang yang kamu antar siang tadi? Kenapa dia ada di sini? Penyelamatku sudah datang.
Berani taruhan gak? Oke. Aku bertaruh denganmu. Oke. Kosongkan tempatnya. Kalau mau menilai harta, harus adil dan jujur. Kebetulan hari ini ada ahli penilai barang top di Jiangcheng. Tuan Liu. Tuan Liu, terima kasih atas kerja kerasnya. Barang ini disebut untai kaca pelangi. Sangat langka. Layak disebut harta karun. Harga lelangnya 60 juta. Orang yang kurang berpengetahuan seperti kalian harus lihat apa itu barang bagus. Ini adalah tasbih Buddha dari 2000 tahun yang lalu. Mohan, ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Kalian berdua tamat. Tunggu aku sebentar. Liu Xin, aku ingin lebih mengenalmu. Dari luar hingga ke dalam. Dari yang dangkal ke dalam. Kamu mau coba nggak? Saya punya istri. Saya tidak bisa mengkhianatinya. Apa yang enak untuk dimakan? Saya segera ke sana. Sial, ibu dan anak saya masuk rumah sakit. Kecelakaan mobil, saya harus segera ke sana. Saya minta supir mengantarkanmu. Hubungi saya jika ada apa-apa. Terima kasih, Bayan. Nenek, nenek. Ibu, ada apa? Ada apa dengan Duo-Duo? Seseorang mendorong nenek ke jalan. Aku baru saja ditabrak mobil yang belok. Ibu, aku sangat takut. Tidak usah takut, tidak usah takut. Mama Dodo. Dokter, di mana dokternya? Ibu, dokter, dokter. Jangan pergi, jangan pergi. Lepaskan aku. Saya akan menggunakan mobil ini untuk menyelamatkan orang. Jangan selamatkan anak saya. Dia hanya terluka ringan. Bawa dia untuk diobati. Jangan pergi dariku. Paman adalah presiden perusahaan Xia. Segera lakukan pemeriksaan menyeluruh pada anak saya. Jika dia sampai terjadi sesuatu, aku akan ambil nyawamu. Kamu pergi lihat nenek dulu. Aku akan segera datang. Biarkan aku pergi. Tuan hampir tidak bisa bertahan. Jangan pergi, jangan pergi. Pikirkan baik-baik. Berani-beraninya kamu tidak peduli dengan anakku. Hari ini aku akan membuatmu dipecat. Titan, aku memohon padamu. Titan, tolonglah. Biarkan dia pergi melihat ibuku dulu. Dia hampir mati. Kalau si bajingan itu mati, ya sudah. Jangan pukul ibuku. Aduh. Hari ini, meskipun kau membiarkan Dekan memecatku, aku tetap harus menyelamatkan orang. Tidak boleh menyelamatkan tanpa menganggap anakku. Perempuan tua ini jangan berharap untuk hidup. Kau mau apa? Siapa kau? Presiden grup Xia adalah pamanku. Tutup mulutmu. Pengunjung, ngapain kamu di sini? Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Sangat tidak optimis. Perlu operasi segera. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan dia. Berapapun saya akan bayar. Ayah, saya sudah melihatnya. Dia yang mendorong nenek ke tengah jalan. Siapa suruh dia tidak melihat? Berani menghalangi jalan anakku. Keluargamu, aku akan mengambil nyawamu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kalian semua harus mati. Hentikan semua. Ini rumah sakit. Bukan pasar tempat bertengkar. Kenapa sampai membuatmu khawatir karena si anak anjing terluka? Siapa kamu? Tahun lalu saat Anda menyelenggarakan jamuan, kita sempat bersulang. Banyak orang bersulang denganku. Aku sama sekali tidak mengingatmu. Tapi sekarang, orang sepertimu yang suka menggertak orang lain. Sungguh menjijikan. Aduh, kamu bagaimana bisa ke sini? Aku masih sedikit khawatir. Jadi aku datang untuk melihat bagaimana kabarnya. Tenang saja. Aku sudah mengatur dokter terbaik dan obat terbaik. Pasti akan menyembuhkan orang itu.
Ini pasti adik ipar, kan? Hei, aku Bai Jiali. Halo. Jangan khawatir, serahkan padaku. Liu Xing sudah membantuku 2 kali. Aku menganggapnya seperti adikku. Aku pasti akan menyelesaikan urusannya dengan baik. Mata yang melotot. Perusahaan Sia kami. Apakah kalah dengan seorang miskin rendahan? Aku beritahu. Adikku tidak memukul perempuan. Aku yang akan memukul, lapor saja ke pamanmu. Aku, Bai Jiali, menunggu. Pergi. HMPH. Kau sebaiknya habiskan waktu dengan keluargamu dulu. Saya ada urusan untuk mencari kamu siang ini. Baiklah. King, kamu mau kemana? Saya mau meminjam uang. Ibu sakit parah seperti ini. Kalau saya tidak meminjam uang, apa yang bisa saya lakukan? Lihatlah, King. Saya sudah menghasilkan 40 juta. Kita sudah punya uang. Sampai sekarang kamu masih menipuku. Kalau bukan karena kamu yang menghabiskan semuanya, Mama tidak akan mengajak dua-dua memungut botol. Dia tidak akan mengalami kecelakaan. Semua ini karena kamu. Cek ini asli. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Percayalah padamu. Aku melihat ibu dan dua-dua. Semua karena percaya padamu. King, aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Percaya lagi sekali saja, boleh? Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Tunggulah aku. Ini adalah ruang sakit nenek. Sudah membayar biaya selama sebulan. Terima kasih, ya. Ibu, tempat ini jauh lebih baik daripada di rumah. Bolehkah aku tinggal di sini? Jangan nakal, ini adalah tempat untuk orang yang sakit. Jinjing. Ini adalah semua kwitansi biaya ibu di rumah sakit. Sekarang kamu percaya aku punya uang, kan? Sekarang kita sudah kaya. Ibu akan mendapatkan perawatan terbaik. Dodo juga akan mendapatkan banyak suplemen. Aku akan membeli banyak sekali pakaian yang indah untuk kalian. Tidak akan ada lagi yang membuat kalian menderita. Kalian semua akan sehat-sehat. Ngomong-ngomong, di kehidupan sebelumnya, King setelah meninggal menemukan bahwa dia menderita tumor kanker. Apakah dia sekarang akan diselamatkan? Dua-dua, tunggu kami di sini ya. Kita mau kemana? Kalau begitu, periksakan tubuhmu. Bukan itu. Apa kata dokternya? Luka lambung ringan. Biarkan aku merawat diriku dengan baik. Memperbaiki tubuhku. Tukak lambung. Bagus sekali, tukak lambung. Hahaha. Hahaha. Tukak lambung. Kenapa kamu bertingkah aneh? King. Mungkin saya terlalu brengsek. Bayan. Hei Liu Xin. Saya butuh kamu untuk bersiap-siap. Malam ini ikut saya ke sebuah acara lelang amal. Tapi saya tidak punya pakaian yang layak. Saya sudah mengatur supir untuk menjemputmu segera. Begitu saja. Pergilah, aku akan menjaga ibu dengan baik. Aku dan dua-dua akan menunggumu kembali. Menungguku? Sepertinya dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah bayi terlihat baik-baik saja? Sangat baik, sepertinya pilihanku memang tepat. Ayo pergi. Saya mengundangmu hari ini untuk menghadiri lelang amal. Ikut lelang. Aduh, jangan bercanda. Saya sendiri adalah objek yang dilelang. Aku memanggilmu bukan untuk menghabiskan uang, tapi untuk membantuku menghemat uang. Maksudmu apa? Akan ada banyak barang palsu di pelelangan hari ini. Jadi aku butuh kamu untuk memperhatikan. Tapi aku hanya bisa menilai barang-barang tekstil. Malam ini semua barangnya porselen dan manik-manik. Ini adalah keahlianmu. Campur aduk. Kamu harus membantuku. Siu, ini siapa? Kenapa dia lagi? Mata melotot. Sudah lama tidak bertemu. Mengira kamu bangkrut. Orang ini siapa? Chen Hao adalah pria yang mengandalkan wanita untuk hidup. Dia tidak mengerti koleksi, tapi pintar dalam bermain wanita. Wanita seperti Xiao Ruan hanya perlu menjadi vas bunga.
Melakukan hal lain itu sia-sia. Bai Yin merawat pria yang manja. Jaga bicaramu baik-baik. Menghina aku tidak apa-apa. Jangan menghina perak. Tertawa, marah, pukul saya saja. Kebetulan, sebaiknya kamu bersikap sopan padaku. Tuan Liu adalah tamu penting yang saya undang. Kemampuannya, Xie Xiao yang ada di sekitarmu paling tahu. Benarkan, Xie Xiao? Waktu itu kamu kebetulan sekali. Kali ini saya ingin melihat seberapa besar kemampuannya. Saudara-saudara, lelang amal kali ini akan segera dimulai. Silakan semua orang pegang baik-baik nomor panggilan masing-masing. Bersiaplah. Chen Hao malam ini berusaha menyingkirkan Liu Xin. Barangmu seperti paket. Tenang saja, saya juga tidak suka dengan yang bernama Bai. Pasti mereka akan rugi tanpa kembali. Acara lelang amal secara resmi dimulai. Selanjutnya, kami persilakan. Barang lelang pertama adalah patung perempuan berwarna 3. Harga awal 3 juta. Silakan tawar 3,5 juta. 3,8 juta. Bapak ini menawar 3,8 juta. Apakah ada tawaran lebih tinggi lagi? Saya tawar 5 juta. Seriusan? Iya, itu nggak sepadan dengan harganya. Pembukaan yang membosankan, ikut main-main saja. Bukankah dia ahli dalam warna? Dia bahkan menurunkan harganya. Kelihatannya ini barang langka, 5,5 juta. Barang sebagus ini, aku nggak bisa melewatkannya, 6 juta. 7 juta. Tidak ada yang lebih tinggi. 7 juta. 7 juta, kedua kalinya. 7 juta. Ketiga kalinya. Terjual. Hahaha. Ini tenang saja. Hebat. Ternyata si pecundang itu tidak mempermainkan kita. Awal yang baik. Malam ini, lihat saja aku akan menghabisi mereka berdua. Selanjutnya, mari kita sambut item kedua, patung babi giok. Berusia 1400 tahun. Keluarga Li, 4 juta. Silakan tawar, warna ini benar-benar transparan. Sekali pewarnaan bisa mencapai tingkat ini. Sungguh luar biasa. Saya tawarkan 5 juta. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 8 juta sekali. 8 juta 2 kali. 3 juta 3 kali transaksi. Baik-baik saja, transaksi berhasil hahaha. Transaksi berhasil. Transaksi berhasil. Semua barang lelang kali ini sudah terjual. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk Chen Hao, pemilik yang paling dermawan hari ini. Selamat, pemilik Chen. Hahaha, masih saja bos Chen. Aduh. Bagaimana? Sudah percaya kan? Masih ingin melawan saya? Tidak ada jalan. Bos Chen memang besar hati. Hanya saja, kecuali koleksi yang pertama. Yang lainnya semua barang palsu. Palsu. Tapi kamu masih minta maaf, HM? Aku kan tidak sengaja. Hanya saja membuat bos Chen terlibat. Menghabiskan puluhan juta untuk membeli barang rongsokan. Sik, kita semua ini melakukan amal. Bos Chen tidak akan keberatan. Kau berani mainkan aku. Bersihkan mulutmu. Liu Xing. Kamu hanya bisa menggunakan cara licik. Kalau berani, ayo kita main secara terbuka dan adil. Bagaimana caranya? Coba tebak, siapa yang menang di pertandingan bola malam ini? Itu masih perlu ditanya? Ayo taruhan ini saja. Taruhan skor sepak bola. Aku sudah janji sama istriku untuk tobat dan berhenti berjudi. Saya lihat kamu tidak berani, kan? Di sini semua orang terkemuka di Jiangcheng. Untuk masa depan, kamu tidak boleh membuat orang lain meremehkanmu. Tapi ini bukan perjudian. Ini untuk memperjuangkan masa depanmu sendiri. Bagaimana? Setuju? Baik, saya akan bermain denganmu. Kamu ingin bermain bagaimana? Bertaruh pada skor yang paling mendekati untuk menang. Taruhannya 1 miliar. Aku tambah 50 juta lagi ditambah 1 tanganmu. Barang ini memang begini, kan? Tidak sampai segitunya, kan? Benar-benar kaya. Ini semua di sini. Saya bermain dengan kalian. Jika kalian menang, saya akan memberikan 1 tangan. Tapi jika saya menang, apa yang kalian akan serahkan kepada saya? Apapun yang saya miliki, silakan pilih. Seorang pria terhormat, 1 kata. 4 kuda sulit untuk dikejar. Baiklah, sekarang sebutkan skor yang kalian tebak. Kita harus berdiskusi. Apakah kau tahu skor dari Xie Xiao?
Grup Xia. Sudah dihitung berdasarkan data pertandingan sebelumnya. Tidak akan salah. Wanita bernama Bai itu berani mempermainkanku. Malam ini aku pasti akan membawanya ke tempat tidur. Aku harus melampiaskan rasa sakitku, HM. Kamu yakin? Tenang saja, uangmu dan tanganku bisa diselamatkan. Baiklah. HMPH. Kita baru 4-1. Blood menang 3-0, Glide menang. HMPH. Glide hampir tidak pernah menang melawan Bloodman. Kalian sedang bermimpi. Kalau aku berani bertaruh, pasti aku akan menang. Hari ini di kehidupan sebelumnya, Aguo mengalahkan Nanki. Mengejutkan dunia. Tidak mungkin aku salah ingat. Jadi aku pasti. Datang. Aha. Aduh. Ahaha. Cantik. Untuk sementara, menguntungkan bagi kita. Ahaha. Gelombang lagi. Pertandingan berakhir, meluncur. Dengan skor 3-0, mereka langsung memecahkan kesulitan. Malam ini mereka adalah keajaiban. Mereka adalah keajaiban. Wahahaha, luar biasa. Xia Xiao. Bagaimana kalau kalah, Xia Xiao? Bagaimana rasanya kalah 2 kali dalam sehari dariku, Xia Xiao? Liu Xin, tunggu saja kau. Kita belum selesai. Xia Xiao, brengsek. Asisten lunak. Ayo, datang ke sini. Bahkan kamu juga berani membuatku marah. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Apakah Cheng Hao sekarang harus memenuhi perjanjian utama? Uangnya untukmu. Di Jiangcheng belum ada yang berani mengemplang utang dari Bai Jiali. Baik, kamu cuma berhasil naik ke ranjang Bos Fang. Jaga mulutmu baik-baik. Aku tidak terima. Kalau berani, ayo taruhan lagi. Taruhan? Apa yang mau kamu pakai untuk bertaruh? Taruhan harta karun. Kalahnya bayar nyawa. Sayang tidak tahu apa yang ada di tangannya. Bagaimana ini? Mata melotot. Itu yang dia kirim. Iya. Ini bukan siang hari. Kenapa yang kau kirim ada di sini? Orang penting saya sudah datang. Berani bertaruh? Baik, saya bertaruh denganmu. Baik, karena dinasti Qing ingin menilai barang. Harus adil dan jujur. Kebetulan hari ini ada ahli penilai barang top, Tuan Liu, di Jiangcheng. Tuan Liu, terima kasih atas kerja kerasnya. Benda ini disebut kalung kaca pelangi. Sangat jarang di dunia. Dapat disebut sebagai harta karun. Harga lelang 60 juta. Karena kurang pengalaman, biarkan kalian lihat apa itu barang berharga. Ini adalah butiran manik Buddha dari 2000 tahun yang lalu. Sungguh harta yang tak ternilai. Kalian berdua sudah pasti mati. Butir Buddha meninggalkan M. Yuhan dari kehidupan sebelumnya. Di berita 10 tahun kemudian dikatakan, dia adalah harta yang dicuri selama 32 tahun. Sepertinya orang yang mencurinya berhubungan dengan keluarga Chen. HMPH. Baiklah, karena kamu sudah masuk ke dalam perangkap. Aku akan mengantarmu pergi. Bai Xiaojie, saya juga tidak perlu nyawa Anda. Yang saya butuhkan hanyalah Anda menjadi wanita saya. Tubuh Anda begitu bagus. Pasti sangat menyenangkan untuk disentuh. HMPH, lepaskan cakar bajinganmu. Apa yang kamu katakan milikmu adalah milikmu. Bagaimana saya tahu jika itu bukan hasil curian? 22 tahun yang lalu barang ini sudah ada di rumah saya. Ada foto sebagai buktinya.
Kalau bukan milik saya, lalu milik siapa? Kalau-kalau ada orang yang menitipkan di rumah kalian. Ayah saya sudah bilang, ini adalah barang yang dia temukan dengan susah payah. Sebagai warisan keluarga. Ada apa, Jian Song? Tahu dirinya akan mati, jadi takut? Yang akan mati adalah kamu. Relik sang raja negara hilang 22 tahun lalu. Mencuri dan menyembunyikan harta negara adalah hukuman mati. Apa mencuri? Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku sudah merekam apa yang baru saja kamu katakan. Ini adalah buktinya. Tidak ada seorang pun dari keluargamu yang bisa menyentuh ini. Kau yang menyusahkan. Hei, anjing. Kau lagi memperdayaku. Berikan ponselmu padaku. Jangan tegang, santai saja. Bai akan meminjamkan bodyguard padamu. Tidak masalah. Kakak, kakak. Jangan, kakak. Jangan. Semua sudah lupa. Aduh, benar-benar nggak tahan. Ayo. Hahaha. Tidak bisa punya keturunan. Sungguh kamu bisa memikirkannya. Aku paling benci dia yang tidak menganggap wanita sebagai manusia. Siapa yang melapor ke polisi? Yang melapor adalah aku. Hamaha. Paman Fang melihat permata kaca dan langsung tahu pasti kamu yang datang, ya. Paman Fang, ini adalah Liu Xin, bintang jatuh yang sudah saya ceritakan padamu. Dia adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Paman Fang Wenlong, raja sejati di dunia koleksi. Halo, Paman Fang, selamat datang. Ketika Xiao Li memberitahu saya tidak percaya. Setelah menonton pertunjukan yang begitu menarik ini, saya percaya padamu. Anak muda yang bagus. Generasi muda hanya bermain-main. Membuat Paman Fang tertawa. Ah, ini sangat meriah. Meriah sekali, kalau bukan karena keributanmu ini. Harta nasional itu masih akan terus terbuang di luar sana. Saya mewakili para ahli tua di museum untuk mengucapkan terima kasih padamu. Siapkan sebuah gelas untuk dia. Mengerti? Saya akan mengurus masalah barang nasional ini terlebih dahulu. Kalau ada waktu, ajak dia untuk minum teh. Tidak masalah, ya, Pak Fang. Fang. Ya, pergi dulu. Sampai di sini saja. Saya harus kembali membantu Pak Fang. Ini adalah upahmu untuk malam ini. Ini adalah permintaan khusus dari Paman Fang. Terimalah dengan baik-baik. Dia tidak suka kalau orang menolak kebaikannya. Baik, kalau begitu aku terima dengan senang hati. Luangkan waktu bersama keluargamu. Liu Xin, hari-hari baikmu masih akan datang. Sayang, akhirnya kamu pulang. Sialan. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Aku ini bukan terlalu senang, kan? Ibu angkat baik-baik saja. Kau lagi-lagi dapat uang. Kita harus menjalani hidup yang baik. Tunggu sebentar lagi. Aku akan memberimu hadiah yang sangat kau impikan. Apa itu? Nanti akan saya beritahu kamu. Kamu membawa kami ke sini untuk apa? Ibu dan ayah, tempat ini sangat indah. Jika Dodo suka, ayah akan membelikanmu. Yai, kita akan memiliki rumah baru. Ayah akan membelikanku rumah baru. Haha, ibu. Tempat ini jauh sekali. Ya ampun. Halo, apakah kalian datang untuk melihat rumah? Kamu baru saja mendapatkan uang, jangan buang-buang. Masalah uang. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Agar kalian semua bisa hidup dengan baik. Omong-omong, kompleks kami adalah yang paling mewah di Jiangcheng. Tinggal di sini adalah simbol status dan kedudukan. Ada apa denganmu? Kenapa? Banyak. Dodo, tidak apa-apa. Minta maaf kepada putriku. Minta maaf. Dia juga layak. Minta maaf untuk apa? Yo, ini bukan si miskin itu, kan? Xie Xiao dan yang lainnya mengganggu saya. Kenapa?
Menghasilkan sedikit uang kotor berani menghina saya. Perempuan, kamu berani juga ya? Bersembunyi dan minta maaf. Jika tidak, kalian akan makan semua ini. Tidak mau berlutut, mau pergi. Bagaimana saya bisa menaruh sedikit muka ini? Betul kan, adik kecil? Saling memberi jalan. Mau turun, kan? Ini adalah villa terbesar di sini. Tuan ini ingin. Apakah Anda juga ingin melihat-lihat? Dia itu penjudi yang buruk. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli rumahmu? Kamu sedang dipermainkan. Tuan, villa kami ini harganya 80 juta. Kalau Anda tidak punya uang, jangan buang-buang waktu kami. Kalau saya sudah melihat, pasti saya mampu membelinya. TSK. Kamu benar-benar pikir bisa mengeluarkan 80 juta? Berani bertaruh? Kalau kalah, bagaimana? Aku yang bayar uang rumahmu. Dan biarkan wanita MU berlutut meminta maaf kepada putriku. Bisa merangkas satu putaran juga tidak masalah. Anak muda. Aku tidak percaya pada sifatmu yang baik. Aku ingin berjanji denganmu. Kenapa tidak berani? Kaya raya di Jiangcheng. Tidak menyangka adalah penakut. Tanda tangan saja. Tapi jika kamu kalah, seluruh keluargamu sujud dan membenturkan kepala 100 kali. Lalu merangkak kembali ke sarang anjingmu. Oh ya, jangan lupa minta maaf padaku. Pakai ini sepuasnya. Tuan, saldo kartu ini cukup? Coba saja, nanti kamu tahu. Masih berpura-pura. Nanti saat merangkak, jangan lupa menirukan suara anjing. Teriakannya bagus. Aku akan memberi tip. Hahaha. Tuan Liu, ini adalah kartu emas tertinggi dengan edisi terbatas hanya 30 di seluruh dunia. Saldo kartu ini 120 juta. Kali ini belanja 80 juta. Bagaimana mungkin? Kartu hitam utama ini hanya dimiliki oleh orang top di Jiangcheng. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Ini tidak perlu Anda khawatirkan. Bagaimana, Tuan Xia? Sekarang Anda seharusnya menulis cek untuk saya. Senilai 80 juta, kan? Jangan sampai kurang 1-0. Ini adalah pemerasanmu. Bagaimana? Tertulis hitam di atas putih. Kamu tidak bisa mengingkarinya, kan? Tidak masalah, jika kamu tidak memberikannya, itu tidak apa-apa. Saya akan menyerahkan urusanmu hari ini kepada wartawan kecil. Xia Xiao yang angkuh dan sombong. Saya rasa mereka pasti akan menyukai bintang ini. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Hanya karena kamu menyinggung aku. Grup Xia sudah cukup untuk membuatmu tidak betah di sini. Tuan Liu, saya adalah asisten dari Tuan Fang Wenlo. Tuan Fang minta Anda untuk datang sebentar. Hahaha. Liu Xin, kamu sudah selesai. Ayahku kenal Tuan Fang. Dia pasti datang untuk membela aku. Pak Fang sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk membantu anak yang boros membereskan kekacauan. Tuan Liu, Pak Fang sudah menunggu Anda di rumah Pak Bai. Segera berikan uangnya. Jika Pak Fang tahu Anda yang menghambat waktu saya khawatir. Tunggu sebentar. Wanita Anda belum berlutut. Merangkak di tanah untuk meminta maaf kepada putriku. Lupakan saja. Istriku baik hati. Pukul dirimu sendiri 2 kali. Anggap saja itu permintaan maaf untuk putriku. Nikmati. Ayo cepat pergi. Maaf, saya salah. Liu Xin, tunggu saya. Jangan pikir dengan dekat Fang Zong, kamu bisa melakukan sesukamu. Saya tidak bergantung pada siapapun. Akhirnya, saya akan membunuhmu. Fang Shushu, sudah datang. Silakan duduk. Hahaha. Berkatmu, aku berhasil menemukan kembali harta keluarga Kuo. Terima kasih. Kebetulan saja. Aku tidak berani menerima pujianmu, Paman Fang. Aku akan pergi ke Sisaipo selama beberapa hari. Setelah aku kembali, kita makan bersama. Baik. Sisaipo. Tanggal 20 bulan ini. Terjadi gempa bumi berkekuatan 8,9 di Sichuan. Setidaknya 2 juta orang tewas. Tsunami setinggi 25 meter. Seluruh kota hancur dalam sekejap.
Tidak bisa pergi ke Xishan. Kenapa tidak bisa pergi? Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pokoknya Paman Fang, percayalah padaku. Kita benar-benar tidak bisa pergi ke Sisefu. Akan ada masalah. Ini konyol. Aku pergi kali ini untuk memenangkan kembali beberapa harta nasional yang hilang selama ratusan tahun. Ini sangat penting. Tidak boleh tertunda. Firasatku tidak mungkin salah. Baizong, apakah kamu masih ingat tentang kasus perampokan di Jindian yang terakhir? Perasaan Uncle Fang Liusin memang sangat akurat. Dia memprediksi kejadian perampokan dan pertandingan bola dengan sangat tepat. Kalau tidak, kita tidak mungkin. Kepentingan keluargaku lebih penting daripada segalanya. Tapi jika kamu terus berkelit, aku akan mengusirmu keluar. Paman Fang, tenangkan dirimu. Aku akan bicara dengannya. Kamu ngapain sih? Paman Fang sudah marah. Aku tidak akan menjebakmu. Sekarang, keselamatan Paman Fang yang terpenting. Pengawasan harta benda sangat penting. Paman Fang tidak mungkin membatalkannya dengan mudah. Kalau tidak dibatalkan, akan ada bahaya bagi nyawa. Aku punya rencana sekarang. Tapi agak berisiko. Tidak tahu bisa berhasil atau tidak. Apa kamu yakin? Waktu akan membuktikan perkiraanku. Saudara sepupu akan menemanimu kali ini. Kalian kembali dulu. Rencanaku begini. Paman Fang, sebelum dia sampai di bandara, kamu hentikan mobilnya. Mobil mogok di tengah jalan. Dia juga tidak punya kesempatan untuk mengganti mobil lain. Secara alami dia tidak akan bisa naik pesawat. Kalau dia ganti jadwal penerbangannya. Aku sudah cek. Penerbangan berikutnya setelah jam 2 tidak masalah. Saya mempertaruhkan masa depan saya. Jika kamu berani mempermainkanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tenang saja. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan di pihak Bayan. Semoga semuanya berjalan lancar. Guru, apakah kamu berani menghasut Xiaoli untuk menabrak mobilku? Berani sekali kamu. Berniat membunuh. Aku akan mengambil nyawamu. Paman Fang, saya tidak berniat membunuh. Jika kamu bisa memberi saya satu kesempatan, saya akan membuktikan bahwa kata-kata saya tidak omong kosong. Masih mau mengajukan syarat? Tidak ada orang yang berani mengajukan syarat pada saya, Fang Wenlo. Bos Bai seharusnya sudah memberitahu Anda tentang saya. Saya punya kemampuan meramal masa depan. Meramal masa depan? Ya. Kamu bercanda dengan siapa? 3 jam. Jika dalam 3 jam saya tidak bisa membuktikan diri, saya akan memberi makan diri saya pada hiu. Tidak akan mengotori tanganmu. Apa buktimu? Berita televisi. Baik, baik. Aku akan menemanimu selama 3 jam. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membuatmu mati. Dengan tubuh utuh. Komandan, buatkan teh. Baik. Kiri mereka, aku adalah 9 istana semen laut. Waktunya belum tiba. Masih ada puluhan detik. Puluhan detik lagi. Kamu masih ingin membalikkan keadaan? Baiklah. Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Breaking news, baru saja terjadi. Gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter terjadi di Sisabur. Seluruh kota hancur seketika akibat gempa dahsyat. Diperkirakan, tsunami setinggi lebih dari 20 meter juga akan melanda Sise. Sudah. Bagaimana mungkin? Hei, Tuan Fang, tidak baik ini. Pesawat Laosang baru saja terbang ke Sisepu. Langsung terkena musuh. Seluruh jalur bandara tidak ada yang terhambat. Baiklah. Saya sudah tahu. Itu penerbanganku. Jika bukan karena kamu, saya sudah mati. Xiaoli. Kalian pergi dulu. Aku ada yang mau dibicarakan,
Baik, dengarkan, baiklah. Paman Fang. Ayo pergi. Diam, atau aku tidak akan ramah padamu. Siali memukulmu? Bukan urusanmu. 3 bulan waktu. Aku akan membantumu lepas dari persyaratan buruk Shali. Asalkan kamu membantu menyelidiki kabar dan rahasia Shali. Sombong sekali. Tunggu sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kamu pasti akan setuju denganku. Cepatlah. Ngomong sembarangan, aku salah. Diam. Itu. Naik dan dorong keras-keras. Ayo cepat, saya akan mengajarkanmu. Apa yang kamu halangi? Sudah siap. Tuan, saya salah. Bilang satu kata lagi. Saya akan telanjangimu. Percaya atau tidak, cepat dorong. Wah, kakak besar benar-benar putih ya. Tubuhmu benar-benar bagus. Kayu lebih cepat. Gua bakal buka bajumu, percaya nggak? Berdiri yang benar, nggak ada tenaga ya? Nggak ada tenaga ya? Kayu lebih cepat. Kesini. Hei, Bang. Mari kita bertaruh hari ini. Bertaruh berapa lama kita bisa menunggangi ini. Siapa yang berhenti duluan menang. Pikirkan cara buat mempermainkannya. Bersenang-senanglah. Aku akan beri hadiah. Terima kasih atas hadiahnya. Siapa yang memberimu ini? Semua videomu sudah diunggah oleh mereka ke internet. Dan bukan hanya hari ini. Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya sendiri. Aku berikan alamat websitenya. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Aku janji padamu. Tapi aku punya satu syarat. Silakan katakan. Bantu aku memastikan semua perhiasan keluarga Xia. Jika dia menemukan bahwa aku dalam bahaya, kamu harus melindungiku. Lagi pula, aku ingin Xia Lisi. Saya berjanji padamu. Bagaimana? Istriku, kamu sudah bekerja keras. Demi rumah kita, tidak ada yang terasa berat. Kamu di rumah istirahatlah sebentar, saya akan memasak. Ayah yang masak. Dodo, jangan. Makanan yang dibuat papa itu terlalu menakutkan. Kalau begitu, jangan biarkan papa masak. Ayo, silakan masuk, silakan masuk. Ayo lihat rumah besarmu. Saudari Dodo, Dodo. Dodo. Panggil Bibi, panggil Bibi. Bibi. Wah, dua-dua memang anak baik. Bibi hari ini membawakanmu hadiah. Lihat, bagus atau tidak? Bagus, Bibi pakaikan untukmu, ya? Iya. Melirik. Ini terlalu berharga. Ayah. Ayo. Bagus, kan? Bagus. Pak Bai, kami tidak bisa menerima ini. Liu Xing sudah banyak membantu saya. Ini bukan masalah besar. Jika menghargai saya, terimalah. Nanti saja. Hari ini aku juga datang untuk meminta bantuannya mencari uang. Anggap saja ini uang muka. Terima saja. Terima kasih, Tuan Bai. Tidak apa-apa. Kalian ngobrol dulu. Aku akan membawa dua-dua untuk membereskan kamar. Baik, Dodo pergi. Ikut mama pasang tenda. Dadah, Dodo. Dadah. Bayan, duduk. Belakangan ini perusahaan dapat pemasukan lebih dari 300 juta. Dibilang banyak tidak juga. Dibilang sedikit juga tidak. Pikirkan tentang investasi apa yang baik. Saya ingin menanyakan pendapatmu. 3 miliar ya? Tahun 2012, pelatihan intensif. Perusahaan teknologi berhasil go public dalam 3 bulan. Melalui sebuah aplikasi pesan instan. Nilai pasar mencapai angka yang mengejutkan, 60 miliar. Kita bisa melakukan ini. Melakukan apa? Industri internet. Akuisisi ST. Bagus sekali. Kalian berdua hanya ingin mendapatkan kualifikasi perusahaan saja. Atau juga ingin mendapatkan karyawan bersamanya. Silakan berikan tawaran. Baik. Berapa harga psikologis kalian? Saya menawarkan 400 juta. 400 juta, benar. Ini adalah kontrak akuisisi yang harus ditandatangani. Tuan,
Anda melanggar aturan ini. Apa yang saya inginkan, tidak ada yang berani merebutnya. Kelihatannya Tuan Xia memang sangat menginginkannya. Aku juga tawar 400 juta. 450 juta. 451 juta. 500 juta, 501 juta. Kamu sengaja cari masalah denganku ya? Benar sekali, Tuan Xia memang pintar. Tuan Xia berencana mengakuisisi ST Teknologi. Perusahaan sudah menuju ke sana. Berapa anggarannya? Tidak lebih dari 5 miliar. Dan bos Tuan Xia tidak mendukung akuisisi ini. Setelah tahu kartu asnya, kita ada gambaran. 5 miliar tidak akan naik lagi. Dua bos, tolong jangan bertengkar. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kalian berdua berusaha keras untuk membeli perusahaan teknologi kecilku ini? Aku butuh perusahaan IT untuk membantu kami mengembangkan program. Agar kami di Dianbang bisa menghasilkan uang dari seluruh dunia melalui internet. Dianbang, kamu punya utang. Dia menjualku ke Siali. Membuatku dihina dan ditindas di Tianbang. Bahkan satu mataku hilang. Bahkan ginjalku diambil secara paksa. Untung nyawaku kuat. Aku masih bisa hidup. Ternyata, dia sudah mulai menjalankan bisnis Tianbang pada saat itu. Jika dia berhasil, tidak tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan. Keluarga hancur, orang meninggal. Bagaimanapun juga, kali ini aku pasti akan memutus jalur keuntungannya. Demi rakyat, membasmi kejahatan. Paman Wang, masa depan adalah era teknologi internet. Mengembangkan industri ekonomi internet pasti merupakan industri yang sedang berkembang. Sekarang ini, masih sedikit orang yang masuk ke industri ini. Kita masuk tepat waktu. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. Lalu, apa rencanamu? Kami berencana merancang sebuah aplikasi yang dapat menyediakan layanan pesan instan. Dan juga mendukung lintas operator telekomunikasi, platform lintas sistem operasi, dan menyediakan fungsi sosial terbuka. Produk ini akan segera diluncurkan. Saya yakin pasti akan sukses besar. Kedengarannya sangat bagus. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Tentang itu, hahaha. Apakah kamu yakin kita akan mengakuisisi perusahaan ini? Wajah pintunya bahkan tidak sebesar wajahku. Pasti, tentu saja, dan pasti. Tim pendiri pelatihan, yaitu yang keluar untuk mandiri setelah perusahaan ini bangkrut. Sekarang mengakuisisi dia pas untuk membeli di titik terendah. Siali juga ingin mengakuisisi dia. Asisten lunak, kamu benar-benar membujuknya. Bagaimana dengan asisten lunak? Apakah kamu yakin? Kalau begitu, biarkan dia datang saja. Xia Xiao, bagaimana jika aku tidak mundur? HMPH. Kamu tidak punya kata-kata. Xia Xiao itu. Aku ingin mendengar rencana dari bos ini. Orang miskin seperti ini bisa punya rencana apa? Kita sudah bertaruh 3 kali. Kamu kalah 3 kali. Mau bertaruh lagi? Bertaruh. Aku tidak percaya. Selalu kalah. Kalau kalah, bersujud di depanku. Baiklah, bersihkan bokongmu dan tunggu mati. HMPH, Manajer Umum. Saya ingin membuat aplikasi komunikasi. Hahaha. Orang-orang di Eropa sudah mendominasi pasar. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengan mereka? Iya, ini sangat berisiko. Ini juga menyita banyak dana perusahaan. Begitu gagal, kita akan kehilangan semuanya. Memang benar, kamu itu orang yang picik. Bawahan bodoh yang telah kukalahkan. Tidak semua orang berpikiran sempit seperti kamu. Aku punya alasan sendiri untuk berinvestasi. Selain itu, sepertinya bisnis Tuan Xia tidak terlalu legal ya. Apa urusanmu? Tentu saja ini urusanku. Ini urusan semua orang. Kebetulan saya tahu rencana investasi Tuan Xia. Saya akan jelaskan kepadamu. Kalau kamu masih ingin menjual kepadanya, saya tidak akan menghalangi. Kamu tidak tahu apa-apa. Tanda tangan. Cepat tanda tangani untukku. Siapa berani menghalangi? Aku akan bunuh mereka. Bagaimana jika aku yang menghalangi? Paman Fang. Aku datang untuk mendukung kalian. Terima kasih ya. Paman Fang tidak berani, tidak berani. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku berutang budi padamu. Apapun yang kau inginkan, katakan saja. Aku ingin meminta Paman Fang. Jika suatu hari aku membutuhkan, tolong bantu aku untuk menghadapi situasi. Haha, bagus. Aku Fang Wenlong, kedepannya akan jadi sandaranmu. Hati-hati. Sampaikan apa yang kamu tahu. Aku juga ingin mendengarnya. Baik, menurut yang aku tahu, rencana investasi Xia Xiao adalah sebagai berikut.
Mereka akan mulai dari pinjaman berbunga tinggi dan penipuan investasi. Targetnya adalah orang-orang jujur dengan kredit yang baik. Dan orang-orang yang butuh dana dengan segera. Mereka akan menggunakan perangkat lunak dan wanita cantik sebagai umpan. Akhirnya mereka akan diambil organnya. Dan tubuhnya tak akan utuh. Yang berwajah menarik. Akan dijual ke distrik lampu merah kelas rendah. Dan diperlakukan dengan kejam. Kehidupan tanpa harapan. Makhluk yang lebih rendah dari binatang. HMPH. Marah karena malu, ya? Kau benar-benar mengucapkan kata-kata kebohongan. Bocah nakal. Di hadapanku. Kau bahkan tidak layak berdiri dan menghina. Orang berlutut di depanku. Kau orang tua. Kenapa aku harus berlutut untuk Lizzie? Xiaoxin, karena kamu yang membongkarnya. Aku akan menyerahkan dia padamu untuk ditangani. Sungguh, bisa memikirkan cara menghasilkan uang yang kejam seperti ini. Hari ini aku akan menghilangkanmu, pengganggu bagi Jiang Cheng. Niechi membuat marah Tuan Fang. Cepat minta maaf sekarang juga. Tidak, para prajurit rendahan ini menggertakku. Dengar, aku akan menghajar mereka. Diamlah kau. Bawa tuan muda pulang. Kalian tunggu saja. Aku akan kembali. Fang menemukan seorang tangan kanan yang baik. Aku hanya menganggap Xiaoxin dan Xiaoli sebagai junior yang harus dilindungi. Xiaoxin, aku akan memperkenalkan secara resmi. Ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Pemilik dari grup Xia, Xia Yi. Saat Presiden Xia menginjakkan kaki di Jiangcheng, seluruh Jiangcheng akan bergetar 3 kali. Mohon bimbingannya di masa depan, Tuan Xia. Aku tahu kamu sangat cerdik dan berwawasan. Hari ini, putraku telah menyinggung Tuan Fang. Tolong beri dia maaf demi muka saya. Xiaoxin, menurutmu bagaimana? Cara Tuan Muda Xia menghasilkan uang sangat keterlaluan. Menurutku hal ini perlu diungkapkan ke publik. Biarkan semua orang memberikan penilaian. Sama sekali tidak bisa. Bagaimana jika semua perusahaan atas nama Xiali? Kamu pilih satu dan bawa pergi. Anggap saja sebagai permohonan maaf kami untukmu. Tapi mulai sekarang, kamu harus menutup mulutmu. Hal ini tidak boleh dibicarakan hari ini. Kontrak ST sudah ditandatangani. Dapat keuntungan besar. Hanya 1 miliar. Berkat Paman Fang. Perusahaan Xiali yang mana yang kamu pilih? Hutu Film. Hutu Film. Laporan keuangan tahun lalu rugi lebih dari 400 juta. Kenapa kamu pilih dia? Dia merugi. Itu menunjukkan dia tidak kompeten. Jika di tanganku, kurang dari setahun. Aku akan membalikan keadaan jadi untung. Setahun, ya? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? HMPH. Inilah kekuatan saya. Penulis GNU ini tidak terkenal, kan? Mengapa Anda menghabiskan 2 juta untuk membeli semua hak film dari karyanya? Bahkan Anda juga membeli semua karyanya selama 20 tahun ke depan. Anda lupa, saya memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Ini Jian Yu. Segera akan mendapatkan penghargaan sastra paling terkenal di dunia. Saat itu, nilai karya-karya ini akan tak terhitung. Secepat apa? 1 minggu. Kau tinggal berbaring dan menghitung uangmu. Cheers. Hanya dengan karya yang memenangkan penghargaan. Biaya hak cipta melonjak dari 500.000 sebelum menang. Dalam waktu 2 jam menjadi 70 juta. Kecintaan, berkat kamu. Kali ini kita benar-benar mendapatkan banyak. Ini baru permulaan. Nenek, tunggu saja. Nanti aku akan membuatmu mendapatkan lebih banyak uang. Bagus sekali, Yimei. Mobil sport edisi terbatas ini untukmu. Pak Bai, hehe. Adikku sudah menghasilkan banyak uang untukku. Jangan sungkan ya. Ambillah. Terima kasih, Pak Bai. Duo-duo, mari kita buka pintu. Ayo kita lihat siapa itu. Sayang, di luar banyak orang. Bilangkan aku tidak ada. Oh. Bos Liu, tolong jual hak cipta kepada saya. Saya akan bayar 1 miliar. Bos Liu, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Tidak perlu Anda mengeluarkan uang. Biarkan saya yang memotret. Anda mengawasi rencana saya, ya. Kepala Liu. Ayah tidak ada. Besok kalian bicarakan lagi dengan dia. Ayah. Saya sudah menipu orang-orang itu pergi. Aduh, Dodo benar-benar anak yang baik. Sini, biar ayah gendong. Hahaha. Sial, bahkan saudara sendiri pun menindas aku.
Tuan, jangan marah. Orang payah itu hanya kebetulan beruntung saja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda. Bos, tanpa perusahaan film saya, dia mampu melakukan ini. Kekayaan Putian seharusnya milikku. Milikku. Pergi. Kamu ingin membunuhku? Segera panggil sekretaris. Cepat. Jangan khawatir, Tuan Xia. Daripada ini, kita masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sebelumnya, Hutuo Film telah melewati beberapa transaksi. Itu semua diberikan Tuan Xia kepada beberapa pemimpin. Jika ketahuan, itu akan jadi masalah besar. Xinli investasi. Bagus, bagus. Halo. Ini Zhang dari Hutong Film. Ada bukti bahwa Xiali menggantikan Xiayi dalam masyarakat cabul. Periksa dengan baik-baik. Seharusnya ada barang besar. Baik, saya mengerti. Jangan lupa jaminanmu. Catatan ilegal. Suap menyuap. Tak disangka Tuan Muda Xia juga memberiku bonus beli 1 gratis 1. HMPH. Masuk. Hahaha. Jangan bilang Paman Fang, kenapa Anda datang kemari? Pertama-tama, selamat atas pembukaan bisnis Anda. Dan saya akan memberikan Anda hadiah besar. Tidak perlu, tidak perlu. Jangan terburu-buru menolak. Hadiah yang saya berikan bukanlah hadiah biasa. Ayo. Ini dia, Lizzie, sudah mengikuti saya cukup lama. Kemampuan dan karakternya sangat baik. Sekarang kamu menjadi bos sendiri. Di sekitar saya sedang membutuhkan orang seperti ini. Tapi dia adalah asisten Anda. Jika Anda menolak lagi, saya akan marah. Lizzie seolah-olah ada di samping saya. Kerja dengan baik. Anda juga. Kerja dengan baik, saya pergi. Paman Fang, saya antar kamu. Kedua proyek ini meminta kita untuk berinvestasi. Satu adalah permainan kematian 10 hari. Yang lainnya adalah penari yang terpaksa mati. Keduanya hanya membutuhkan sedikit uang lagi untuk tayang. Saya berencana untuk berinvestasi di 10 hari. Kamu urus saja. Tidak, tim penari yang terpaksa mati sudah matang. Pemeran yang kuat. Waktu adalah film horor dengan anggaran kecil. Hampir semuanya pendatang baru. Saya sarankan untuk berinvestasi di petarung mematikan. Ini adalah keputusanmu. Baik. Kamu dipecat. Dengan alasan apa aku dipecat? Cuma karena aku bosmu. Ada cara bicara seperti ini kepada bos? Memang kamu bosku. Tapi aku tidak percaya dengan kemampuanmu. Aku rasa kamu juga tahu tentang aku yang menyelamatkan Fang Shu. Aku bisa memprediksi gempa bumi, bisa juga memprediksi box office. 5 hari lagi, 2 film akan tayang bersamaan. Kamu akan tahu apakah yang aku katakan benar atau salah. Sekarang pergi untuk mengurus kontrak. Atau keluar. Kamu itu. Apa yang terjadi padamu? Oh, aku dipecat. Dipecat? Dia adalah asisten yang handal di samping Fang Shu. Banyak orang ingin merekrutnya. Dia sangat hebat. Tapi aku tidak butuh asisten yang merendungkanku. Dan sama sekali tidak loyal padaku. Jadi, kamu membiarkannya pergi begitu saja. Tenang saja, dia bisa kembali setelah 7 hari. Berikan aku 2 tiket film, Permainan Kematian 10 hari. Pendapatan tiket di Permainan Kematian 10 hari, ya sudah mencapai 1 miliar. Sementara itu, penari terakhir, yang tayang bersamaan. Pendapatannya belum mencapai 10 juta. Film yang diinvestasikan 300 juta ini tampaknya akan rugi besar. Rugi parah. Ternyata 10 hari benar-benar besar. Kepala Sin. Masuklah. Aku sudah menunggu kamu lama sekali. Aku menyerah. Kepala dan hati menyerah. Bagaimana Xin Zong tahu bahwa film ini pasti akan meledak? Saya bilang saya bisa memprediksi gempa bumi, jadi saya bisa memprediksi box office. Di kehidupan sebelumnya. Tapi dengan biaya yang menakutkan. Mendapatkan 3,5 miliar di box office. Pemusik yang terjebak bahkan kehilangan celana dalam. Kali ini saya tidak hanya mendapatkan keuntungan besar. Mungkin saya juga bisa memanfaatkan ini untuk masuk ke pasar film global. Membangun kerajaan film milik sendiri. Nanti bisa menghasilkan ratusan miliar.
Bukankah itu sangat mudah? Hei, apakah dia punya masalah? Shinzong, kenapa kamu begitu? Nanti kru drama akan traktir saya makan. Bai Ye tidak ada. Temani saya pergi sekali. Ini Shinzong. Aduh, Shinzong. Terima kasih banyak, Shinzong. Bukan hanya membantu kami tayang lancar, tapi juga menambahkan begitu banyak biaya promosi. Iya, kalau bukan karena investasi dari Tuan Shin, tidak mungkin pada hari pertama bisa meraih prestasi sebesar ini. Juga karena karya dari sutradara Gu dan Siang-Siang yang bagus. Ditambah lagi rekomendasi kuat dari asisten Li Xi. Makanya saya berani menginvestasikan uang ini. Hahaha. Tuan Shin, hari ini kita anggap saja sebagai pesta kecil perayaan kita. Tuan Shin, asisten Li, silakan. Shin, kita bertemu lagi. Anak ini memang beruntung. Dia malah bertaruh 10 hari. Aku habiskan 200 juta untuk taruhan gladiator maut, semuanya habis sia-sia. Serang. Baru selesai sehari, jangan buru-buru ngomong begitu. Jangan sok tahu, dasar brengsek. Ini baru hari pertama. Lihat sikapnya seperti ini. Setelah ini hanya akan lebih buruk. Tapi kamu benar. Ini baru hari pertama. Kalau besok dia ketahuan main serong dengan pemeran utama. Filmnya masih akan ada yang nonton. Cepat ambil obat perangsang dari mobilku. Cari kesempatan untuk memberikannya kepada Liu Xin dan si aktor itu. Lalu ambil foto mereka di tempat tidur. Melakukan hal ini melanggar hukum. Tidak peduli bagaimana caramu. Bahkan jika kamu harus telanjang dan melakukan Jishuang Feng Chaoyang, kamu tetap harus menyelesaikan ini untukku. Jika besok pagi aku tidak melihat foto, aku jamin kamu akan merasa lebih buruk daripada mati. Ahaha. Liu Xing, dengarkan baik-baik. Tidak peduli di mana kamu sekarang. Segera datang ke kantor. Kakak benar-benar hebat. Badan kakak benar-benar bagus. Kakak, lihat berita, film populer terbaru mengungkap skandal. Investor dan pemeran utama wanita bertarung sepanjang malam tanpa henti. Hahaha. Berita terpanas hari ini. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Liu Xin, anak anjing ini. Sebelumnya Tuan Xia, Anda terlalu lembut hati. Tidak ingin memperdulikannya. Begitu Anda bertindak, dia langsung jadi tikus yang dikejar. Sekarang Liu Xin dan Bai Jiali pasti sedang di kantor. Membahas apa yang harus dilakukan. HMPH, kita pergi. Kemana? Melihat keramaian. HMPH. Sebenarnya apa yang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja ada yang menghamburkan uang untuk menyogok aktris. Ini perusahaanku. Siapa yang memintamu datang tanpa izin? Keluar. Kenapa kamu begitu sombong? Setelah hari ini, apakah perusahaan ini masih akan ada atau tidak? Itu pertanyaan lain. Tampaknya kali ini kamu masih menggunakan otakmu yang bodoh. Karena rencana jahat. Aku menyakitimu. Aku tidak menyakitimu sama sekali. Kamu hanya menghancurkan dirimu sendiri. Liu Xin, aku sudah menjadi penjamin untuk perusahaanmu. Hari ini kamu harus menjelaskan masalah ini dengan jelas padaku. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa sisa. Bagaimana lagi bisa dijelaskan? Tentu saja karena ada orang yang tiba-tiba kaya. Tersihir. Demi tidur dengan aktor. Sanggup mempertaruhkan nyawamu. Diam, foto di internet tidak jelas. Tidak terlihat siapa. Pasti ada yang sengaja mencemarkan nama kami. Xia Xiao. Aku ingat sepertinya kamu berinvestasi di penari terhebat, kan? Apakah kamu cemburu dengan box office film kami? Jadi sengaja menjebak dan mencemarkan nama kami. Kamu jangan menyimpang dari pokok pembicaraan. Bapak Fang. Lagi pula, idiot Liu Xin itu sudah menghancurkan reputasi Anda.
Anda mau bagaimana bertemu orang di luar? Bapak Fang, sebaiknya kamu tutup mulut saat saya berbicara. Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk memukulmu. Aku hanya ingin melihat apa yang bisa keluar dari mulut anjingmu. Paman Fang, aku mengakui. Orang di foto itu adalah aku. Tapi aku tidak melakukan hal yang melanggar batas. Ini hanya sekali. Sebuah makan malam biasa antara produser dan kru. Makan malam biasa. Semua sudah ke tempat tidur. Jangan mencoba mengelak. Sebanyak apapun kamu mengelak, tidak akan mengubah fakta yang jelas dan nyata. Benar, Xiaoli? Segera beritahu tim humas. Untuk meredakan situasi. Pak Fang sudah tidak ada waktu lagi. Orang-orang di sebelah kiri mengajak kita untuk menolak bersama. Kerugian kita kali ini tidak bisa diabaikan. Hahaha. Kau dengar itu? Ah, sampah. Kau memang sangat berharga seperti malam yang penuh kenikmatan. Hahaha. Paman Fang. Aku tidak bersalah. Dan kali ini investasiku tidak hanya tidak akan merugi. Bahkan setidaknya bisa untung 100 miliar. Serta bisa berhasil masuk ke pasar film internasional. Kamu mimpi ya? Kalau kamu bisa untung 100 miliar. Aku jadi cucumu deh. Oh iya, istri dan anakmu belum tahu kan? Asisten Ruan. Telepon istri dia. Biar dia juga datang untuk mengamati. Mengamati momen penuh semangat dari ketua Liu kita. Hahaha. Tidak perlu memberitahu. Saya datang sendiri. Adik ipar, jangan tertipu oleh berita. Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya memukulnya bukan karena berita. Tapi karena ini. Ini apa? Nama saya Gu, saya adalah sutradara Shiri. Saya bisa membuktikan bahwa Direktur Liu tidak melakukan apa-apa tadi malam. Dengan apa kamu bisa membuktikannya? Foto-fotonya sudah keluar. Kenapa? Karena aku ada di lokasi. Bukan cuma aku sendiri. Seluruh tim produksi kami ada di lokasi. Waktu makan, tiba-tiba aku mendapat inspirasi. Ingin membuat sebuah video konsep. Tapi di lokasi kurang seorang aktor pria. Jadi kami minta Pak Liu untuk membantu. Jangan banyak tanya. Opini publik tentang pernikahan terlambat hanya omong kosong. Foto-fotonya sudah dipajang di sini. Itu fitnah. Aku sudah menyelidikinya. Ini adalah persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh investor dari penari luar biasa. Aku akan melaporkan mereka. Sudah dengar jelas? Tuan Xia, kami sedang syuting. Kamu pikir menyuap seorang sutradara bisa lolos begitu saja? Kamu bermimpi. Kalau kamu tidak percaya, buktinya ada di sini. Sangat bagus. Kerja keras, An. Ini sudah larut. Saya tinggal di sini, silakan jalan. Anda sebaiknya beristirahat lebih awal. Dan saat datang, saya sudah mengirimkan video ini ke berbagai media. Percaya saja, sekarang sudah beredar banyak komentar. Berbagai media telah bersatu untuk membantah. Yang digunakan adalah video dari gudang kuno. Prapenjualan kita pada tanggal 10 sudah melewati 4 miliar. Hahaha. Halo, saya Liu Xin. Selamat pagi, Xin Zong. Saya adalah asisten presiden dari perusahaan produksi film terbesar di dunia, Zolameng. Kami ingin mengundang Anda untuk bekerja sama dan menyuntikkan investasi sebesar 10 miliar dolar AS. Baik, saya akan berdiskusi dengan mitra saya. Segera saya akan memberi Anda jawaban. Baik, terima kasih, Xin Zong. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Apakah kamu merasa sakit setelah memukul wajah sendiri? Untuk berterima kasih atas promosi yang kamu berikan kepada perusahaan kami. Saya akan memberimu hadiah besar. Kamu yang kecil dan rendah diri sudah berhasil. Aku tidak akan melepasmu. Pergi. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit aku dapatkan. Perusahaan kalian menggunakan bukti suap melalui laporan keuangan. Silakan sobek, aku sudah menyimpannya. Di banyak tempat. Kamu tidak akan bisa merobek semuanya. Bagaimana kamu tahu tentang masalah Sang? Ini fitnah. Aku tidak akan mengakuinya. Tidak mau mengaku ya? Ada orang yang akan mengaku untukmu. Iya. Maaf. Xia Xiao, buktiku akan mengaku untukmu. Dasar pelacur. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Mengkhianatimu? Kau tak pernah menganggapku sebagai manusia. Aku juga tak pernah setia padamu. Dari mana datangnya pengkhianatan? Dua antekmu itulah yang benar-benar mengkhianatimu. Xin sudah memberi mereka masing-masing 10 juta. Mereka langsung mengkhianati semua tentangmu. Sekarang mereka sedang merekam kesaksian. Selesai, semuanya benar-benar selesai. Xiali sudah dibawa pergi. Asisten Ruan, Lizzie dan yang lainnya sedang kembali untuk memberikan kesaksian. Krisis kita telah berakhir. Kerja bagus.
Kamu ketakutan, ya? Kapan kamu datang? Setelah melihat berita, aku tahu kamu difitnah. Jadi aku buru-buru datang ke sini. Ingin membantumu mencari solusi. Tapi bertemu Gudao di bawah. Baru tahu ini semua hanyalah sebuah pertunjukan dari pulau kalian. Adegan ini. Akting adik ipar benar-benar luar biasa. Satu tamparanmu benar-benar membuatku takut. Aku benar-benar marah saat itu. Kau tidak memberitahuku apapun yang terjadi. Juga tidak membiarkanku membantumu. Baiklah, aku pasti akan melaporkan semuanya. Agar kau tidak khawatir. Baiklah, urusan selanjutnya kalian selesaikan sendiri. Jika ada masalah, datanglah cari saya. Kerjakanlah dengan baik, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kamu bisa membangun karirmu sendiri, saya akan merekomendasikan kakak saya padamu. Kamu hebat juga ya. Kakak Fang sangat luar biasa. Dengar-dengar, dia adalah orang yang punya banyak koneksi. Siapapun yang bisa berhubungan baik dengannya. Tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Begitu hebat. Jadi aku harus pikirkan dengan baik. Apakah ada efek yang mencolok? Ayah menyalahkan Liu Xin si pecundang itu yang menjebak aku. Aku adalah korban. Diam. Sudah 3 kali dijebak oleh orang rendahan yang paling rendah. Aku sudah mempermalukan wajah keluarga Xia. Dia menjaga posisinya, itu sama sekali tidak fair. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Xia. Dia ini sedang menginjak wajahmu untuk naik. Dalam perang bisnis, tidak ada yang namanya fair play. Kamu bahkan tidak bisa menjaga hati orang-orang di sekitarmu. Memang pantas kalah telak. Tapi apa yang kamu katakan juga benar. Dia juga memang tidak menganggap kita sebelah mata. Anak muda, hidup tidak boleh terlalu nyaman. Ini terlalu baik. Rumah ini begitu besar dan terang. Sungguh bagus. Bu, Liu Xing telah meninggalkan kamar terbesar di lantai 1 untuk Anda. Nanti kita akan hidup dalam kemewahan. Baiklah, kita akhirnya merasakan manis setelah pahit. Manis setelah pahit, ya. Ma, tunggu sebentar. Saya mau buka pintu. Anda mencari siapa? Rumah ini benar-benar bagus, ya? Kamu bagaimana bisa menemukan tempat ini? Pergi. Perempuan jelek. Bu, mereka siapa? Siapa saya? Saya adalah ayah kandung Liu Xin. Ini ibunya. HMPH, Liu Xin itu. Ayahnya tidak sudah mati. Apa? Sudah mati? Bukankah hidup ini berjalan dengan baik? Ibu adalah... bukankah sejak waktu Sing Sing masih kecil? Dasar perempuan tua yang menjengkelkan. Jangan sampai aku melihatmu lagi nanti. Melihatmu membuatku muak. HMPH. Atau Yanyan saya yang baik. Kalau mau pergi, kalian bawa uangnya pergi. Bagaimana dengan saya dan ibu saya? HMPH. Nyawamu itu diberi olehku. Pergi menjauh. Jangan lupakan ini. Haha. Aku sudah menandatangani ini. Letakkan sidik jarimu. Haha. Ayo pergi, sayang. Kita kaya sekarang. Wow. Kita kaya. Haha. Eo. Ma. Ibu, Anda kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Biar aku yang urus ini. Boleh? Hahaha. Karena kita sudah memutuskan hubungan, maka kita tidak ada kaitan lagi dengan kalian. Itu cuma emosi sesaat, tidak berlaku. Kamu jangan bicara dulu. Saya bilang padanya. Tentang Liu Xin dan ayahnya. Itu adalah salah paham. Liu Xin punya keputusannya sendiri. Saya mendukungnya tanpa syarat. Ayahnya tidak punya tabungan. Kenapa tidak kalian dukung sedikit? Orang seperti kita ini ibarat sumur tanpa dasar. Saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jujur saja. Saat ini semua di Meteor. Ini adalah uang saku yang dia berikan padaku. Diberi kamu cuma segini. Tapi tidak apa-apa. Bisa saja kasih 2 rumah juga. Ini bukan urusanku. Kalian ambil uangnya dan cepat pergi. Bajingan. Memberi wajah tapi tidak tahu diri. Ibu, mereka siapa ya? Aduh, ini cucuku. Sayang, aku kakekmu. Haha. Kakekku sudah meninggal. Aku tidak kenal kamu. Kamu anak liar yang lahir tapi tidak dibesarkan dengan benar. Haha.
Siapa yang memberimu izin membuat kekacauan di rumahku? Kalian naik dulu. Aku di sini. Pergi. Kamu sudah berani sekali. Berani memukul ayahmu. Aku tidak punya ayah. Ayahku sudah mati lama. Omong kosong. Aduh. Ayah dan anak tidak memiliki dendam yang berkepanjangan. HMPH, ayahmu kembali untuk merawatmu karena dia memikirkanmu. Lihatlah kamu. Beli kami sebuah villa. Lalu berikan sedikit uang sekitar 18 juta sebagai biaya perawatan. Itu sudah cukup. Membeli sebuah villa dan memberi kami 18 juta. Ya, kami juga bukan hanya memikirkan uangmu. Aku kembali hanya karena merindukanmu dan ingin bersatu kembali dengan keluargamu. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Dulu, demi perempuan jalang ini. Kau meninggalkan aku dan ibuku. Mengambil semua uang keluarga. Memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Sekarang, tahu aku punya uang, kau malah. Kalian tidak tahu malu ya? Kau adalah anakku. Apa yang kau miliki adalah milikku. Jangan sok tidak tahu malu. Semua asetku. Semuanya atas nama putriku dan menantuku. Tidak ada hubungannya dengan kalian para sampah ini. Apapun yang kau miliki sudah dipindahkan ke dua orang bodoh itu. Uangnya aku yang cari. Rumahnya aku yang beli. Aku mau kasih ke siapa, itu urusanku. Sekarang pergi. Semua pergi dari sini. Semua lihat sini. Lihat orang yang gak tahu diri ini. Berani melawan aku. Kau berani memukulku. Bagus. Kalau kau ingin memalukan diri. Aku juga. Aku akan membuatmu malu sepuasnya. Dulu kau meninggalkan aku dan ibuku. Karena perempuan murahan ini. Mengambil semua uang di rumah. Bahkan dia memutuskan hubungan ayah anak denganku. Selama belasan tahun ini, dia sama sekali tidak peduli. Dia benar-benar sampah manusia. Jika kalian merasa orang seperti ini pantas dihormati, maka kalian bawa pulang dan hormati dia sendiri. Kamu begini. Hahaha. Sungguh tidak ada yang bisa membenarkan kebohongan ini. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Semua orang datang untuk melihat. Hahaha. Maaf. Tuan Liu berkata bahwa dia adalah ayah Anda. Itulah sebabnya saya membiarkannya masuk. Apapun yang dia katakan, Anda percaya. Mereka adalah perampok. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang tinggal di sini pasti kaya atau berkuasa. Kalau terjadi masalah, kalian semua yang harus mengganti rugi. Maaf. Saya akan menyatakan lagi. Keluarga saya hanya istri dan anak saya. Dan ibu saya. Mengenai ayah saya. Dia sudah lama meninggal. Lempar mereka keluar. Iya. Kamu. Pergi. Kalau coba masuk lagi, kupatahkan kakimu. Bajingan, anak ini benar-benar tidak kenal keluarga. Kalian pasangan jahat. Tunggu saja. Masih memikirkan kejadian siang tadi? Kenapa wajahmu? Tidak apa-apa. Siapa yang melakukannya? Huyan. Berani menyentuh orangku, ya? Dia mengira dia itu apa? Sudahlah, kamu sudah mengusir mereka semua hari ini. Mereka sudah mundur dengan baik. Jangan buat masalah lebih banyak lagi, ya sayang. Sayang, ayo duduk. Bagaimana? Apa yang dikatakan orang bijak itu? Dapat apa? Orang bijak itu hanya memberikan satu telepon. Kasih telepon ada gunanya apa? Dia bilang, selama Liu Xin adalah anak biologismu, akan ada cara untuk membuatnya patuh. Nanti berapapun uangnya ada. Halo. Bos, kamu sudah muncul di berita sosial. Linknya akan saya kirimkan lewat pesan. Aduh. Ada apa, sayang? Masih dua hantu yang tidak mau pergi itu. Mereka mencari banyak media untuk mengekspos saya. Katanya saya tidak peduli pada mereka. Saya rasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Kamu pikir saja, meskipun mereka tahu untuk mencari media. Tapi bagaimana mereka bisa langsung menemukan begitu banyak? Dan semuanya bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. HMPH. Mulai sekarang, jangan ada yang bilang istri saya tidak memiliki kesadaran akan krisis.
Aduh, analisis ini sangat mendalam, ya. Hari ini jangan keluar rumah. Di luar akan sangat ramai. Ayo, aku antar kamu. Bayi datang lebih awal, ya. Kamu masih bisa tersenyum. Aku sudah hampir putus asa. Kamu tahu nggak? Sekarang opini publik sepenuhnya mendukung ayahmu yang brengsek itu. Bilangnya Liu Xin itu suka pada orang kaya. Moralnya sudah hancur. Ada juga yang tanya apakah hatimu merasa sakit. Hatiku baik-baik saja. Perusahaan segera go public. Kamu mengungkapkan hal ini di saat seperti ini. Kamu bilang harus bagaimana? Kedua orang ini baru saja tiba di Jiangcheng. Tanpa kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak media yang membantu mereka? Saya rasa pasti ada yang aneh di sini. Saya sudah meminta Li Zi untuk menyelidiki. Hasilnya harus segera ada. Tunggu sebentar lagi. Masuk, Pak Bai. Bos sudah mendapat hasil. Ternyata memang perbuatan keluarga Xia. Xia Li susah payah ditebus ayahnya. Tapi tidak bisa diam. Masih mau menjebakmu. Bukan Xia Li, tapi ayahnya Xia Yi. Bagaimana bisa dia? Xia Li ini, dalam beberapa hal sebenarnya masih cukup polos. Dia hanya menggunakan kekuasaan dan uang untuk menekan orang. Soal memutar cara untuk mencelakai orang, dia tidak bisa memikirkannya. Jadi hanya karena ayahnya yang membuat Xia Yi rugi besar. Barulah dia akan turun tangan sendiri. Kamu harus hati-hati. Dia adalah rubah tua. Sangat sulit untuk dihadapi. Karena senior ingin bermain. Mari kita temani dia bermain. Sudah 3 hari, pengaruhnya terlalu cepat. Sekarang siap untuk berinvestasi. Beberapa perusahaan kami yang akan go public masih bersikap menunggu dan melihat. Kami sudah menyiapkan dokumen dan bukti. Kapan kamu berencana untuk mempublikasikannya? Tunggu satu panggilan lagi. Aku ingin menjatuhkan mereka dari puncak opini publik. Hancur berkeping-keping. HMPH. Bukankah mereka sudah datang? Halo, Liu Xin, aku bapakmu. Kau berikan aku 1 miliar. Dan 2 rumah yang sama besarnya dengan rumahmu. Dan 2 mobil. Aku akan berhenti. Apa itu 2 set? Ambil sebanyak yang kau mau. Kalau begitu, berikan semua properti rumahmu padaku. 1 pun tidak boleh kurang. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasa menderita. Kau seharusnya sangat menyadari seberapa besar kerugian yang ditimbulkan pada keluargamu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apa kamu benar-benar menganggap kami seperti keluarga? Siapa yang menyuruhmu tidak mengeluarkan semua harta? Uangmu seharusnya memang milikku. Kamu baik-baik saja. Aku merekamnya. Kamu bahkan memposting semua tagihan selama bertahun-tahun ini. Dan rekaman telepon ayahmu di internet. Kalau begitu, masa lalumu akan terbongkar di depan umum. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan cerita orang yang bertobat, media lebih suka cerita darah. Kamu lihat sekarang arah opini publik sudah berubah, kan? Berani mengganggu keluargaku. Hari-hari sulit mereka baru saja dimulai. Xia Zong, lihatlah. Kami juga sudah menangani masalah ini. Apakah Anda ingin memberikan sedikit lagi? Bukankah kami sudah memberikannya? Mengapa masih perlu? Tapi ini untuk membantu Anda. Saya sudah putus hubungan dengan anak saya. Kehidupan ini ke depannya juga tidak ada harapan. Anda anggap saja. Anggap saja apa? Kau anggap apa? Aku peringatkan kamu. Jika ingin keluar dari Jiangcheng hidup-hidup, segera pergi. Memeras keluarga Xia kami. Jaga baik-baik nyawamu. HMPH. 2 sampah tidak berguna sama sekali. Membuang waktu. Jangan buru-buru. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Pertunjukan yang menarik masih akan datang. Hahaha. Seru, kan? Oke. Ah. Huyan, kenapa kamu mendengus? Duo-duo. Ada apa, Tutu? Aku beritahu kamu. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, aku akan menuntut nyawamu. Kamu masih sewa NG seperti ini di tanganku? Anak kelinci tidak apa-apa.
Sebelum mendapatkan uang, aku akan membuat kalian hidup dengan baik. Hei sayang. Sayang. Sayang, tolong selamatkan Duo-Duo. Ada apa sayang? Ada apa denganmu? King dan Duo-Duo sedang berkunjung ke sini. Huyan. Haha, anak baik. Karena sudah ketahuan, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Aku mau 10 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa melihat mereka lagi. Aku bisa memberimu uangnya. Tapi aku peringatkan, jangan sampai melukai mereka sedikit pun. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Lizzie. Ada apa, bos? Istriku diculik. Kamu segera cari tahu lokasi mereka. Di mana? Ya. Hei, Baye. Aku butuh 1 miliar. Sekarang juga. Bocah kecil itu sudah setuju. Istri dan anaknya ada di tangan kita. Mau tidak mau dia harus setuju. Siapa? Ini aku. Aku bawa uangnya. Suamiku, aku di sini. Semua yang kalian inginkan ada di sini. Sekarang cepat lepaskan mereka. Tak disangka kamu datang sendiri. Mereka adalah orang-orang terpenting bagiku. Demi mereka, aku bisa melakukan apa saja. 10 kartu. Benar, 1 kartu 1 miliar. Totalnya 10 miliar. Aku hanya minta 300 juta. Apa kau minta lebih dari itu dan berencana kabur? Bodoh. Kalau tidak kabur, apa aku harus melayanimu sampai mati? Berani menipu uangku? Aku akan mencabut nyawamu. Ayo, orang-orang, takutkan dia. Berani tidak menembaki aku. Pergi lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dodo. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah. Tidak apa-apa, kan? Baye. Urusan di sini aku serahkan padamu. Tenang saja, serahkan padaku. Ayo pergi. Orang pabrik dan mobilnya dihubungi oleh Huoyan. Rumah ini milik adiknya Xiali. Bantu aku menyelidiki arah investasi terbaru Xiaxi, serta kondisi keuangannya. Semakin cepat semakin baik. Iya. Berani-beraninya menyakiti keluargaku. Aku akan membuat mereka terguling keluar dari Jiangcheng. Bagaimana keadaan Duo-Duo dan adik iparku? Setelah tidur mereka jauh lebih baik. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kali ini beruntung ada kamu. Kamu membantuku menghasilkan begitu banyak uang. Hanya 1 miliar saja. Tidak ada nilainya. Sepasang orang tua gila itu. Aku sudah memasukkan mereka ke penjara. Masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Xia. Apa rencanamu? Asisten Ruan sedang diam-diam menyelidiki bukti kejahatan keluarga Xia selama bertahun-tahun. Dia punya informan di dalam. Harusnya segera ada bukti. Tenang saja, dia aman bersamaku. Jadi, selanjutnya aku akan melaksanakan rencanaku. Rencana apa? Rencana ini perlu bantuan Paman Fang. Kalau aku yang bicara, tidak cukup berat. Harus Anda, Bayan. Tidak masalah, tapi kau harus memberitahuku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Barusan, Lizzie mengirimkan informasi terbaru mengenai arus dana perusahaan. Mereka akan menggerakkan dana hampir 20 miliar. 20 miliar? Apa yang mereka rencanakan? Jangan buru-buru. Ada satu hal lagi. Xiayi mengirim Xiali ke distrik Haidong. Secara nominal adalah refleksi. Tapi sebenarnya adalah untuk membiarkannya berhubungan dengan penduduk desa nelayan di Haidong. Serta pemimpin organisasi masyarakat. Mereka ingin mengambil bagian dari proyek transformasi Haidong. Saya mendengar dari Paman Fang bahwa akan ada rencana transformasi. Tapi di sebelah utara kota sedang membangun kota satelit. Desa nelayan tidak memiliki niat untuk bergerak. Keluarga Xia mengeluarkan banyak uang untuk ini. Apakah ada tujuan tersembunyi? Peristiwa dari kehidupan masa lalu ini. Di Jiangcheng tidak ada proyek besar yang dimulai. Namun, arah tindakan keluarga Xia saat ini memang benar. Kelahiranku kembali sudah mengubah banyak hal. Karierku dan kehidupan keluargaku. Di bawah pengaruhku. Masa depan mungkin juga akan berbeda dari sebelumnya. Tapi kali ini, saya akan mengandalkan penilaian saya untuk meraih kemenangan. Tidak apa-apa. Karena mereka melemparkan bom asap. Kita akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Biarkan mereka kehilangan segalanya. Sayang, bagaimana kalau Mama dan Dodo pergi dulu? Saya akan tetap di sini menemani kamu. Apa yang akan dilakukan kali ini terlalu berbahaya.
Kalau mau berkeliling dunia, nikmati saja. Tenang, saya baik-baik saja. Suami Anda tidak seperti dulu lagi. Tapi tidak ada tetapi. Bersenang-senanglah dengan tenang. Setelah kembali, mungkin saya bisa memberimu sebuah rumah besar. Aku tidak menginginkan rumah besar. Aku hanya ingin kamu selamat. Semoga kita semua bisa selamat. Xiaoxin, kamu menginvestasikan 241 ke renovasi desa nelayan Haidong. Renovasi desa nelayan Haidong sangat rumit. Sulit untuk dikoordinasikan. Aku sedikit tahu situasi di desa nelayan itu. Tapi ada beberapa hal yang tersembunyi. Hanya orang berpengalaman seperti Paman Fang yang tahu. Itulah mengapa saya sengaja mengundang Anda. Untuk meminta nasihat Anda mengenai informasi ini. Kenapa kamu pergi ke Haidong? Saya rasa Anda juga sudah mendengarnya. Tentang keluargaku yang diculik. Keluarga Xia ada di balik ini. Mereka telah melewati batas saya. Kita harus menyingkirkannya. Menurut informasi yang kita miliki, target sebenarnya Xia Yi adalah kota satelit. Kamu masih terpaku pada proyek Haidong ini. Bukankah itu sia-sia? Inilah rencana yang akan saya sampaikan kepada Anda selanjutnya. Ini yang saya pikirkan. Ayah. Liu Simbodo itu benar-benar mengumpulkan 24 miliar untuk diinvestasikan di Haidong. HMPH. Dia benar-benar melakukan itu. Dia pasti ingin merebut wilayah kita. Tanah di daerah tua sudah berisiko sangat tinggi. Tidak hanya nilai tahanannya rendah, ruang kenaikan nilainya juga tidak besar. Belum lagi di Haidong. Tempat itu, selain kawasan kumuh yang tak diinginkan, hanya ada penghuni bandel yang tak bisa digusur. Tidak ada apa-apa lagi. Strategi Anda mengecoh ini sungguh luar biasa. Dia pasti tidak akan menyangka. 200 kuadriliun kita seolah tertinggal di Haidong. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah kota satelit. Apa yang dia lakukan sekarang adalah mengubah uang liquid menjadi uang mati. Tunggu sampai kita mengambil alih kota satelit. Mereka akan kehilangan segalanya. Hahaha, bagus. Haha. Rencana saya kira-kira seperti ini. Masih sangat membutuhkan bantuan Paman Fang. Pikirannya sangat berani. Kalian bicarakan dulu dengan Haidong Qiu. Lebih baik kalian sepakat dengan dua kekuatan terbesar. Kenapa? Hanya dengan begitu, barulah aku memiliki alasan yang cukup untuk memintanya turun tangan. Hanya dia yang bisa mengubah seluruh jalannya peristiwa. Kekuatan utama di desa nelayan Haidong adalah keluarga Liu dan keluarga Wang. Keluarga Wang memiliki kekayaan yang melimpah. Sementara keluarga Liu menguasai lebih dari 60% properti di desa nelayan tersebut. Kedua keluarga ini saling tidak suka. Namun, mereka sangat kompak di luar. Rencana renovasi ini adalah sesuatu yang mereka halangi. Kalau begitu, kita harus mencari cara untuk mengatasinya. Sulit untuk memecah keduanya. Sekarang kami menyela dengan berita terbaru. Aplikasi perpesanan instan, Jule, baru saja diluncurkan. Langsung meraih kesuksesan besar. Dalam 2 minggu, jumlah pengguna terdaftar melebihi 500 juta. Saat ini, harga saham Jule sudah naik 200 kali lipat. Kalau aku bilang aku pakai saham asli Jule, kamu gila, kan? Silakan duduk. Kenapa makanannya belum dihidangkan? Panggil pelayannya. Sajikan 1 porsi yang termahal. Saya lapar. Anda Liu Xiansheng, kan? Sungguh sulit untuk bisa mengundang Anda. Cepat bicara. Kami semua sangat sibuk. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang renovasi desa nelayan. Tidak perlu dibicarakan. Saya tidak setuju. Apakah Tuan Liu tidak ingin mendengar penawaran kami? Apa yang mau didengar? Setiap tahun hanya beberapa receh untuk mengusir pengemis. Kami datang dengan penuh ketulusan. Penuh dengan ketulusan. Jika sebesar dada gadis ini, kita mungkin bisa mempertimbangkannya, haha. Tapi dibandingkan dengan ketulusan Tuan Xin, ukurannya terlalu kecil. Kamu wanita yang menarik. Aku ingin melihat apa yang akan kalian tawarkan untuk menukar tanah ini. Saham awal dari Julao, aku beri kamu 5%. Apa yang kamu katakan? Ini adalah perjanjian tentang pengalihan dan penerimaan saham, yang telah dimodifikasi. Selama kepala keluarga menandatangani di atas, saya akan segera menstempel dan mengesahkannya.
Nanti Anda akan menjadi pemegang saham di Jui Liao. Tapi meskipun saya setuju, jika pihak keluarga Lawang tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Keluarga mereka sangat kaya. Jangan khawatir tentang itu. Kalau kami berani memikirkan renovasi, kami sudah memikirkan cara untuk bernegosiasi. Kepala keluarga ini, tidak ada yang ingin merenovasi desa nelayan. Rumah-rumah tua kita ini tidak berguna. Selama kepala keluarga menandatangani di atas, saya jamin posisi gedung tempat tinggal setelah renovasi. Kepala keluarga yang memilih duluan. Anda sudah tahu ini. Hak prioritas. Siapa cepat dia dapat. Jika keluarga Wang yang tanda tangan duluan, maka syarat ini bisa langsung disetujui. Langsung tanda tangan. Kepala keluarga Liu sudah kami tangkap. Jika besok kami berhasil menangkap keluarga Wang, semua ini akan selesai. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Besok masih ada pertempuran yang berat. Kepala keluarga Wang, bagaimana pertimbangan Anda? Mengapa kalian begitu terobsesi dengan perbaikan di distrik Haidong? Tentu saja karena keunggulan geografis unik dari distrik Haidong, dan juga pemandangan budayanya. Alasan ini tidak cukup untuk meyakinkan saya. Politisi memiliki prestasi. Rakyat memiliki jaminan. Pengusaha tentu saja bisa mendapatkan uang. Apa salahnya dalam hal yang saling menguntungkan ini? Anda setuju, bukan? Kepala keluarga Wang. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Aura kamu mengungkapkan semuanya. Kamu bisa meyakinkan Lao Liu. Sungguh membuatku kagum. Mendapat pujian dari kepala keluarga. Menunjukkan bahwa aku berhasil dalam negosiasi. Aku telah menyuruh orang untuk menyelidikimu. Kamu dan keluarga Xia memiliki konflik. Tapi kamu tahu aku telah bekerja sama dengan keluarga Xia selama bertahun-tahun. Masih menjadi pemegang sahamnya. Jadi mencariku adalah buang-buang waktu. Di dunia ini tidak ada mitra yang selamanya. Tanpa keluarga Xia, aku juga bisa membantumu menghasilkan uang. Menghasilkan lebih banyak uang. HMPH. Hanya mengandalkan perusahaan yang dibangun dengan keberuntungan. Kau masih ingin menggantikan Xia. Baiklah, saya datang hari ini. Hanya ingin melihat siapa yang berhasil mengatasi Lao Liu. Sekarang terlihat tidak ada yang istimewa. Saya pergi, jangan datang lagi. Akan membuatmu jadi Xia yang kedua. Apa yang kamu katakan? Kamu pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Semua pesanan perusahaan Wang berasal dari perusahaan Xia. Dan perusahaan Xia pasti mengambil keuntungan dari situ. Jika tidak ada perusahaan Xia, perantara ini tidak akan mendapatkan selisih keuntungan. Aku yakin ini akan menjadi situasi yang baik bagi Anda. Pedagang mementingkan keuntungan. Anda lebih memahami hal ini dibanding saya. Selama barang Anda berkualitas baik dan harganya terjangkau. Bahkan jika tidak ada pasar, pelanggan Anda tetap ada. Analisis yang bagus. Lalu bagaimana Anda bisa menjatuhkan Xia? Rencanaku seperti ini. Kamu bisa lihat ini. Hari ini memang tidak sia-sia. Terima kasih. Dengan bantuan Anda, kami pasti menang. Jadi saya ucapkan semoga sukses. Selamat tinggal, Pak Wang. Ah. Wow. Cheers, cheers. Saya mau telepon Paman Fang. Halo, Paman Fang. Dua kepala keluarga sudah setuju. Apa? Ah, baik-baik saja. Saya segera datang. Ada apa? Kakak tertua Fang datang. Dia ingin bertemu kita. Ayo, ayo pergi. Itu karena kamu meyakinkan keluarga Wang dan Liu. Setuju untuk merombak distrik Haidong. Berani sekali kamu. Kamu tahu betul bahwa proyek yang direncanakan kali ini sama sekali bukan desa nelayan Haidong. Tapi masih mau berinvestasi dan menandatangani perjanjian. Apa kamu ingin memaksa kami mengubah tujuan perencanaan? Bukan seperti itu. Saya sudah melakukan banyak penelitian dan simulasi. Hasil akhirnya membuktikan bahwa tingkat pengembalian investasi rencana transformasi desa nelayan di distrik Haidong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota satelit. Begitu banyak bakat. Masih tidak sebanding dengan pandangan jauh ke depan Anda. Saya rasa setelah Anda mendengarkan laporan saya, pemikiran Anda akan berubah. Saudara besar Liu Xin, anak ini memiliki wawasan investasi yang akurat. Sudah sampai sini. Mari kita dengar dulu. Katakan. Sejarah perikanan di wilayah Haidong memiliki banyak budaya yang sangat khas.
Kita bisa. Dan semua ini hanya membutuhkan waktu 1-2 tahun. Pendirian dan perkembangan kota satelit. Setidaknya butuh 10 tahun untuk memulai. Mana yang sebenarnya lebih menguntungkan? Jelas terlihat. Apakah 24 miliar bisa terlaksana? Jika kurang sedikit saja, aku akan datang menemuimu. Aku mengerti idemu. Pulanglah. MA. Pengadilan dibuat. Generasi baru selalu muncul di antara para berbakat, ya. Bukankah baru minggu lalu rapat pemegang saham diadakan? Kenapa hari ini diadakan lagi? Kepala keluarga Wang yang mengusulkannya. Katanya ada sesuatu yang ingin diumumkan. Dengar saja, kita akan tahu. Kenapa hari ini Lawang memanggil kita? Tidak tahu. Katanya dia mau mengumumkan sesuatu. Apakah ini tentang penambahan investasi di kota satelit? Mungkin saja, mengikuti Lausia pasti tidak salah. Presiden Wang, silakan bicara. Apakah Anda membawa investasi? Presiden Wang, karena Anda telah mengadakan rapat pemegang saham ini. Mari kita bicarakan. Ada hal penting yang perlu kita diskusikan. Sederhana saja. Saya akan menarik saham dari pasar. Dan menarik semua dana yang dialokasikan untuk proyek kota satelit. Dokumen sudah saya tanda tangani dan bawa. Wang Zong, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Pada saat kritis investasi kita di kota satelit, kamu tiba-tiba menarik investasi dan saham. Apa ini tidak sedikit tidak adil? Jangan kira saya tidak tahu. Dalam proses kerja sama kita, kamu terus-menerus menipuku. Sekarang malah bilang saya tidak adil. Wang, semua ini bisa saya kompensasi untukmu. Pikirkan lagi. Tidak perlu. Kembalikan uangku saja. Saham ditambah investasi totalnya 6,8 miliar. Bajingan, aku sudah memberimu muka, kan? Ada apa? Kau benar-benar ingin mundur sepenuhnya? Sudah dibilang. Apa yang dikatakan Pak Wang tidak salah sedikit pun. Kamu juga harus mempertimbangkan. Kalau harus mundur, ya mundur saja. Aku sudah berteman dengan Lausia selama bertahun-tahun. Karena pertemanan ini, aku tidak bisa mundur. Hei, ada apa? Apa yang kamu katakan? Berita sudah diumumkan. Proyek perencanaan bukan kota satelit. Ini adalah pengubahan desa nelayan di distrik Haidong. Apakah itu pasti? Ada apa? Saudaraku, uangku. Semua sudah hilang. Tuan Qin. Perusahaan Sia sudah benar-benar kacau. Pergi bunyikan lonceng kematian untuk mereka. Baik. Sekelompok anjing yang hanya memperburuk keadaan. Tunggu saja kalian semua. Tunggu sampai aku bangkit kembali. Aku akan bunuh mereka satu persatu. Takutnya kamu tidak akan menunggu sampai hari itu. Diam. Sersan di tanganmu. Cepat atau lambat akan hancur. Daripada mati bersama. Lebih baik aku pergi lebih dulu. Aku sudah selesai bicara. Filenya sudah saya berikan kepada kalian. Sekurang-kurangnya dalam 3 hari, berikan uangnya kepada saya. Jangan paksa saya untuk datang sendiri. Saya sarankan kalian segera pergi. Kalau tidak, kalian semua akan menyusahkan nenek moyang itu. Mendapatkan sedikit uang lalu ingin melarikan diri. Saya akan mencari orang untuk membunuh kalian. Ayah, bagaimana dengan urusan uang? Uang kita semua diinvestasikan di proyek kota satelit. Sama sekali tidak bisa diambil kembali. Saya akan berpikir lebih baik lagi. Syukurlah hanya dia yang menarik saham. Maaf mengganggu, Xie Zong. Saya juga ingin menarik investasi dan saham. Sekarang saya di sini. Mari kita siapkan urusan uang dan yang berkaitan dengan Lawang. Sekarang adalah momen kunci untuk investasi di pasar saham. Bisakah kamu menunggu sampai proyek kota satelit selesai? Kamu. Tiket pesawatku untuk pergi ke luar negeri sudah aku beli hari ini. Begitu saja. Sia, aku pergi dulu. Sudah siap? Ayo cepat. Jangan sampai ketinggalan pesawat. Nanti kamu akan mengganggu reuni dengan keluargamu. Ini juga akan mengganggu kegiatan kita. Kalian mau pergi begitu saja? Bagasi sudah ditaruh di mobil. Ini siapa? Kang Sin, apakah Anda tidak ingat saya? Kenapa orang lain setiap hari membantu Anda mengatur bukti ilegal di dalam ruangan? Benar-benar membuat saya sedih.
Maaf, maaf. Kalau begitu, tunggu saya kembali. Saya akan mengirimkan Anda sebuah amplop merah, ya? Saya rasa itu bagus. Ayah, apakah kamu sudah berangkat? Ibu sudah menyiapkan banyak makanan. Kami semua menunggumu. Ayah segera pergi ke bandara. Bagaimana dengan ibu dan nenek? Bibi, ya? Telah membelikanmu kue gula favoritmu. Cepatlah datang. Baiklah, mari kita pergi. Ayo. Cepat. Aduh. Ambil barangnya, pergi. Siapa yang menyuruhmu masuk? Dengar-dengar, keluarga siap bangkrut. Saya datang untuk melihatmu. Saya sudah bilang, siapapun yang berani mengganggu keluargaku harus membayar dengan darah. Sekarang saatnya untuk membayar utang. Kau anjing sampah. Tunggu aku pulih dari ini. Aku akan membunuhmu, sialan. Hari itu tidak akan pernah datang. Keluarga sia kalian sudah bertahun-tahun mencatat penggelapan pajak dan kekerasan untuk mendapatkan uang. Dan ada bukti Tuan Sia melakukan kejahatan. Asisten lembut sudah menyusunnya. Sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Betapa licik dan lihainya. Kami para bawahan memang selalu ceroboh. Ayah, sedang apa? Kamu mau dipenjara seumur hidup? Kumohon, ampuni kami. Kami ayah dan anak akan segera tinggalkan Jiangcheng. Tak akan pernah kembali lagi. Hati ini selalu merasa bersalah. Aku bisa melihat orang lebih rendah dariku. Lebih buruk dari binatang. Bunga-bunga dari kehidupan sebelumnya. Ibu Qin King. Dan Liu Xin. Akhirnya aku membalas dendam.